Ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang nangis, ada yang bisa buat tersenyum. Yang bikin saya kaget ternyata meninggalkan utang lebih dari 400 juta. Bila mau lepas dari pinjaman bank, terus bersirkah tapi sirkahnya salah, itu tidak ada bedanya dari lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Sebelumnya itu akadnya adalah nanam duit, bagi hasil, tapi usahanya tidak untung. Tiba-tiba para investornya ini balik arah menjadikan itu menjadi akad utang piutang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas kita pada malam hari ini yang insyaallah diselenggarakan oleh bisyara.id akan segera kita mulai. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah ada 36 peserta ya. Biasanya akan terus bertambah hingga penghujung acara. Baik, sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nggak ada yang jawab salam saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Padahal ada 36 peserta ya. Atau mungkin lagi siap-siap ya. Lagi Di mute, siap-siap. di mute. Oh, di mute ya. Tapi tetap menjawab salam ya. Ya, Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sekalian yang menjawab salam saya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Amin, amin, Bapak Ibu amin, sekalian yang menjawab salam saya, segala kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin, 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 Semoga yang menjawab salam saya, ya, bisnisnya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah amin, Subhanahu wa amin ya rabbal Ta'ala. alamin, amin, amin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini Bisyara.id kembali menghadirkan edukasi-edukasi seputar bisnis yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan visi dari Bisyara.id, menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah atas nikmat yang sampai hari ini kita terima, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, sehingga hari ini kita terus memperbaiki diri, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah, memperbaiki kedekatan kita dengan sesama manusia, tentunya di bidang muamalah bisnis ya. Alhamdulillah, kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada di sini di kelas Zoom pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu di malam hari ini lagi-lagi ya Bisyarah membuat kejutan bagi Bapak Ibu sekalian karena di malam hari ini kita mengundang pembicara yang Masya Allah spesial sangat luar biasa ya, yaitu Pak Sabtuari. Insya Allah nanti kita akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Sabtuari dan juga dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya, ini sepertinya ada teman-teman baru yang harus dan wajib kita kenalan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah tadi ada Pak Hatta yang sudah menjawab dan Alhamdulillah Pak Hatta sangat-sangat intens dan sangat-sangat sering ya Pak ya untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Barangkali Siap. di sini kita akan menyapa dari Bapak Solihin dari Bogor. Assalamualaikum Pak Solihin. Apakah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Solihin asalnya dari Bogor ya Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini yang pertama kali atau udah beberapa kali ngikutin kelas dari bisyara.id, Pak? Dua kali nih. Dua kali ini, Masya Allah. Berarti dua kali sama ini ya, Pak ya. Kenapa Bapak tertarik ikut kelas kita pada malam hari ini, Pak? Apa yang membuat trigger, apa yang membuat rasa penasaran Bapak muncul untuk ikut kelas pada malam hari ini? Ya, tentunya tentang itu, tentang bisyaronya itu gimana caranya supaya kita dapat berkahnya sirkahnya. Ya, 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 baik, baik. Selama ini udah berjalan ya, Pak, bisnis atau bekerja sama dengan partnernya? Udah bekerja sama, cuman ya Oh, ada kendala dari apa? Biasa pasang surut. pasang surut ya Pak. Kayaknya Iya. hampir rata-rata orang yang buka usaha tuh kadang memang banyak masalahnya Pak. Bisnisnya apa Pak Solihin? Saya pendederan ikan patin.
Oh, ikan patin, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah berapa lama berarti Pak ya menjalankan bisnisnya? Hampir setahun lah. Hampir setahun ya. Oke, oke, baik, baik. Baik Pak Solihin dari Bogor ya Pak. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu di khususnya di bisyaro.id ya, kantornya di Yogyakarta. Oh, di Baik, Jogja. iya benar Pak, kita di Jogja. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kita boleh sapa atau dua lagi ya untuk dari apa namanya kelas kita pada malam hari ini. Ya, kayaknya Pak Andi sudah standby ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Andi. Masya Allah dari Kalimantan Utara juga hadir ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Pak wabarakatuh. Andi pribadi asalnya dari Ya, mana Pak? dari kota Ungaran. Kota Unggaran, ngelewat Iya, dekat Semarang ya Pak ya. Masya iya, Allah. iya betul. Masya Allah, Masya Allah. Terkait dengan kelas kita atau mengikuti kelas bisyaro.id ini udah berapa kali Pak Andi? Baru kali ini, Mas. Oh, baru kali ini. Baru Dapat kali ini. dapat infonya dari mana Pak? Dari Facebooknya Mas Sabtu Ari. Oh gitu, Masya Iya, Allah. Iya, 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 Masya Allah. Iya, ya, karena Pak Sabtu hari ini udah sungguh sangat terkenal ya, Masya Allah. iya, Dari Ungaran juga bisa dapat info ini. Nah, apa yang membuat iya. ketertarikan Pak Andi untuk ngikutin kelas kita yang pada malam hari ini berjudul tentang pengolah bisa menanggung kerugian dalam syirkah? Ya, tentunya saya ingin belajar tentang manajemen untuk pengembangan usaha. Mm-mm. Terus dengan apa namanya? Mungkin sistem kerjasama yang belum saya pahami. Oke, oke, oke. Selama Bisnis, ini, hmm, selama ini memang belum berjalan dengan maksimal, Mas. hmm, Gitu. Jadi berat. ingin belajar gitu. Oke, oke, oke. Ya. Bisnisnya saat ini apa Pak yang sudah berjalan? Eh, Xiaomi sih, Mas. Oh, Masya Allah, Siomay. Dan Iya, itu ada partnernya Pak ya, ada kerjasamanya ya. iya, tentu. Masya Allah, baik, baik. Udah pernah ke kantor Bisaro juga? Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah sama Oh, belum sekali. pernah. Nah, insya Allah nanti kita menyediakan lah ya wadah untuk Pak Andi untuk main-main ke Jogja. Baik Pak Andi, Insya semoga Allah, Allah terima kasih. berikan kemudahan dalam bisnisnya. Insya Allah ya kita Amin. simak ya materi-materi dari Pak Sabtuari dan juga Ustadz Fili Ferdiansyah. Baik, Amin. Ya, satu lagi ya, Masya Allah pada malam hari ini udah sampai 51 peserta ya. Dan ini tentu benar-benar menjadi perbincangan atau menjadi sesuatu yang baru, bukan baru juga ya karena sirkah ini udah sering dijalanin orang. Yuk kerjasama bisnis yuk, kamu kamu yang punya modal, saya yang ngolah gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak paham terkait oh ternyata dalam Islam ada konsep kerjasama yaitu sirkah. Ya baik, kita satu lagi ini ya, dari Bapak Ibu sekalian tadi udah dari Bapak-bapak. Nah sekarang dari Ibu-ibu kita sapa terlebih dahulu, sepertinya Ibu Puji Lestari ya. Assalamualaikum Ibu Puji. Semoga ibu-ibu ya. Assalamualaikum Ibu Puji, apakah terhubung dengan kita? Oke, sepertinya belum ya. Kita lanjut ke Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu Tia. Bisa diaktifkan audionya atau lagi siap-siap ya? Baik, kita ke berikutnya Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu Diana. Ini satu-satu dipanggil ini. Ya, Ya, Waalaikumsalam. ya baik Ibu Diana, asalnya dari mana Ibu? Saya dari Kabupaten Wonogiri, Mas. Wonogiri, Iya, Jawa alhamdulillah. Tengah, deket Pertama Solo. kali dekat Solo, dekat dong dari Iya, Jogja. Pertama kali Ibu Diana ngikutin kelas dari bisyara.id, Bu. iya baru pertama kali, Mas. Ini, Oh, baru pertama kali, Masya Allah. Dapat ya, infonya dari mana untuk? infonya dari grupnya Pak Sabtuari. Oh, grupnya Pak Sud Alhamdulillah kan Sabtuari. saya cukup sering menyimak grupnya Pak Sabtuari, jadinya itu apa namanya, kayak pengen dapat ilmu gitu. Oh, ya, 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 Kebetulan ya, temanya baik. juga bagus. Nah, apa yang membuat menurut Ibu Diana tema ini bagus? Apa sesuatu hal apa sih yang bagus kan? Mungkin materi-materi tentang bisnis lain bagus, tapi kenapa materi ini yang Ibu pilih untuk ikut kelas pada malam hari ini? Kalau menurut saya ya karena apa ya, grup ini kan
sudah memiliki visi yang tadi Mas, apa ya, pengen Menyelamatkan mengembangkan pengusaha. bisnisnya Oh, mengembangkan yang bisnis. sesuai syariah gitu. Ya, Itu terutama itu sih, sama memang sama Pak Sabtuari. Nah, mungkin oh itu gitu. salah satu apa ya, mungkin insya Allah inspirator Betul, Masya Allah, Masya Allah. yang Iya, ini nanti bisa kita sampaikan ke Pak Sabtuari ya. Pak Sabtuari harus sering-sering ngobrol atau nge-zoom seperti ini ya. Karena kalau hanya di media sosial aja, hanya di status aja, kurang interaksi ya Bu ya. Nanti iya kita iya sampaikan ke betul. Pak Sabtuari. Ya. Baik Bu Diana, semoga Allah berikan kesehatan buat Ibu dan keluarga. Jazakillahu khairan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mulai ya kegiatan kita, kelas Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membuka dengan basmalah terlebih dahulu agar keberkahan, agar ilmu yang kita dapatkan malam hari ini benar-benar bisa kita ingat dan benar-benar bisa kita praktekkan dalam bisnis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ya bisyaro.id, alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun ya, hampir 3 tahun, bahkan lebih ya, untuk menemani para pengusaha-pengusaha agar pengusahanya itu bisa sesuai dengan bisnis syariah. Karena tentu kita tidak asing lagi ketika orang-orang yang hijrah sholatnya, hijrah puasanya, bahkan umroh gitu kan. Tapi banyak sekali juga yang meninggalkan perkara bisnis. Karena ketika kita bermuamalah, berbisnis, 80% kehidupan kita pasti ada di muamalah. Nah, padahal dalam muamalah juga diajarin oleh Rasul kita, oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu mengajari kita dari bangun tidur sampai bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi ya banyak sekali. Ternyata kelas pada malam hari ini teman-teman semua dari Bapak Ibu sekalian baru pertama kali ya ngikutin kelas dari bisyaro.id. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang belum tahu tentang bisyaro.id bisa langsung subscribe channel YouTube-nya. Alhamdulillah kita sudah banyak ya memberikan edukasi-edukasi. Bahkan sebelum ini kita juga sudah membahas tuh bersama para pemateri-pemateri yang juga Masya Allah luar biasa. Kemarin kita sama Pak El Chandra membahas tentang bisnis, tentunya membahas tentang syirkah. Nah itu Masya Allah luar biasa banget. Jadi rekamannya Insya Allah ada di channel YouTube bisyarah.id. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ustadz Firly Bisyaro atau Ustadz Firly Ferdiansyah. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Mas Nur. Allah. Ini girohnya sedikit beda malam hari ini. Iya, karena lagi di kandang, jadi Kandang. di rumah. Masya Allah. Bagaimana Ustadz Firly kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Nur baik ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Boleh Ditunggu boleh undangannya undangan apa ini Ustadz? akad berikutnya. Oh akad berikutnya. Ya, akad bisnis ya Ustadz ya. Iya, iya. Takutnya ada yang dengar Ustadz. Baik Ustadz Firly Ya, Ferdiansyah, barangkali di awal ini kita bisa mukadimah terlebih dahulu atau menyapa nih teman-teman kita yang baru pertama kali saat ternyata dari rekan-rekan kita yang ikut kelas bisyaro.id baru pertama kali. Nah mungkin dari Ustadz Firly bisa untuk menyapa dari Bapak Ibu sekalian. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama di dalam Zoom Bisyarah, yang mana insya Allah akan ditemani salah satu sahabat saya, Mas Sabtuari Sugiharto, yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Diana ya, memang beliau sangat memotivasi orangnya. Dilihat dari sisi dimensi tubuhnya aja sudah sangat memotivasi ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan bicara tipis-tipis mengenai fikih muamalah, yang mana banyak diterapkan atau diimplementasikan, yaitu menjalankan akad syirkah. Nah, tapi akan spesifik diskusi kita mengenai kerugian syirkah malam ini.
Ya, kebanyakan kalau diskusi mengenai bisnis, mengenai syirkah, itu memang yang manis-manisnya saja di depan. Betul. Nah, malam ini kita bahas pahitnya. Mungkin nanti Mas Sabtu Hari juga bisa cerita-cerita tentang pahit-pahitnya kerjasama ini. Baik, Masya Allah. Begitu, Mas Nur. Siap, siap. Jazakallah khairan, Ustaz Fili Ferdiansyah. Baik, kita berikutnya ke pemateri spesial kita pada malam hari ini yang udah terkenal se-Indonesia, bahkan seluar negeri. Assalamualaikum Pak Sabtuari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Masya Alhamdulillah. Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi rambutnya anyar ini. Khusus malam ini tadi cukur dulu ya Pak Sabtuari ya. Cukur dulu ya. Karena Siap. nggak ada efek ngilangin apa cukur rambut. Baik Pak Sabtuari, bagaimana Pak kabarnya? Baik, Mas. Alhamdulillah. Tapi disebut aku ini Alhamdulillah. pembicara, aku udah pensiun. Wah, Tahun tapi 2000 terus awal itu memotivasi menjelang pandemi kan. aku udah pamitan, sudah stop Oh, di seminar. oh, Sekali ke Zoom aja seperti malam hari ini diajak sama teman saya Mas Firly. Ayo dikancani yo, tak kancani. Cuma dia udah jadi ustadz sekarang. Kalau saya kan masih pengangguran aja. Wah, siap. Masya Allah. Baik Mas Sabtuari, tadi dari Bapak Ibu sekalian ternyata banyak nih dari pengikut setia Pak Sabtuari. Boleh dong untuk disapa terlebih dahulu gitu kan ya. Oh ya, Monggo Pak Sabtuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Matur suwun, terima Waalaikumsalam kasih mungkin yang warahmatullahi sudah join baca postingan saya hari ini di Facebook dan Instagram. Selain saya posting tentang fenomena haji tahun depan, saya selingi tentang bisyarah. Responnya alhamdulillah bagus, moga-moga terus nambah dan nanti juga rekamannya akan kita posting ulang. Yang jelas teman-teman, saya akan bagi sharing aja, ringan-ringan aja tentang perjalanan bisnis saya dari yang sendirian, terus bekerja sama tanpa akad sirkah, terus bekerja sama dengan sirkah, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang nangis, ada yang bisa buat tersenyum. Nanti saya Masya bahas Allah. satu-satu di malam hari ini. Walaupun mereknya punya orang, tapi duitnya masuk ke saya. Ternyata ada akad sirkahnya dengan akad yang benar. Nanti saya cerita, oke. Baik, baik, Masya Allah Pak Sabtuari ya. Mukodimanya saja sudah benar-benar mencengangkan ya bagaimana isinya ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian benar-benar fokus untuk mendengarkan materi-materi atau edukasi yang disampaikan oleh Pak Sabtuari dan juga Ustadz Firly Ferdiansyah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, pengelola bisa menanggung rugi dalam syirkah. Nah ini cukup menarik ya, karena ketika kita berbicara tentang kerjasama, ya tentu kita teringat dengan kata syirkah ya, sebagaimana Ustadz Fili selalu menyampaikan tentang syirkah di materi-materi atau di kelas-kelas sebelumnya, itu sudah banyak sekali rekamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa untuk melihat ulang rekaman-rekamannya. Nah jadi seperti itu ya, ketika pengelola bisa menanggung kerugian dalam syirkah, ini yang cukup menarik. Kan kalau syirkah ada pemodal, ada pengelola, tapi ternyata ya pengelola juga bisa menanggung kerugiannya. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, itulah alasan kenapa kita harus wajib mempelajari syirkah agar keadilan yang sesuai syariah yang bisa kita dapatkan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi siap-siap ya. Baik, kita mulai. Nah, untuk pertanyaan Pak pertama ini Pak Sabtuari, untuk pembuka kita ya pada malam hari ini, insya Allah kita akan banyak berbincang-bincang tentang syirkah, dan nanti boleh nih dari Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan-pertanyaan yang udah kepo dari dulu, dari lama ya, terkait dengan Ustadz Firly, terkait dengan Pak Sabtuari tentang ilmu-ilmunya, boleh banget untuk raise hand dan juga boleh tanya jawab atau silahkan tanya di kolom chat komentar. Tadi Pak Sabtuari sudah menyampaikan terkait dengan bisnisnya ya, dari yang ketawa-ketawa, dari yang senyum-senyum, sampai yang sedih-sedih, sampai yang meneteskan air mata ya Pak ya. Nah selama ini berarti di dunia bisnis Pak Sabtuari udah berapa lama Pak? Wah, sejak 98 Mas aku udah jualan. Waktu Waduh, kuliah tahun pertama di UGM tuh aku udah jualan macem-macem. Masya Dari Allah. jualan ayam kampung, jualan stiker, jualan jaket, jualan celana gunung, jualan kaos. Semua tak jual, kecuali jual diri nggak laku. Yang halal-halal saja. Masya Allah, Masya Allah. Dari tahun 98, saya belum lahir itu Pak. Baik, baik. Nah, selama itu juga udah berapa, karena kita balik lagi ke tema kita pada malam hari ini ya Pak, tentu tentang syirkah. Nah, kalau dalam bisnis yang bersirkah, kerjasama, itu udah berapa bisnis Pak Sabtuari menjalankan bisnis tersebut? Ya, Mas Nur, saya mau bercerita satu persatu biar teman-teman paham ya apa yang Oke, saya boleh. sampaikan ini.
perjalanan bisnis saya dari satu sawah sampai akhirnya punya banyak sawah. Dan Masya jadi yang Allah. saya lakukan benar-benar supaya teman-teman paham, harus hati-hati ketika kita bekerja sama dengan orang. Ya, moga-moga ini jadi ilmu bermanfaat buat teman-teman karena kita Amin. targetnya itu benar yang disampaikan oleh Mas Firly. Bisnis itu semua awalnya harus diakad yang benar. Kalau akadnya sudah salah, ke depannya pasti bermasalah gitu loh. Tapi kalau akadnya benar, di awal sudah sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, insya Allah ngejalannya juga enak ya. Oke, yang pertama saya mau bercerita dulu tentang sekitar 6 bulan lalu ada seseorang datang ke rumah saya, wajahnya itu sudah nggak karuan lah, istilahnya kelihatan marah, kelihatan sedih, kelihatan gugup. Mobilnya Lexus, walaupun Lexusnya seri lama gitu, tapi wajahnya sudah nggak karu-karuan. Yang bikin saya kaget dia dapat alamat rumah saya ketika katanya dia lagi sholat di masjid, dikasih tahu oleh salah satu orang di sana, coba konsultasi ke Pak Saptari. Datang ke tempat saya kira urusannya sama bank saja atau soal riba. Tapi yang lebih parah adalah ternyata dia melakukan akad kerjasama bisnis dengan beberapa rekan kerjanya yang sebelumnya itu akadnya adalah nanam duit bagi hasil, tapi usahanya tidak untung. Tiba-tiba para investornya ini balik arah menjadikan itu menjadi akad utang piutang dan dia minta prosentase tiap bulan itu dari omset. Dan tipe orang ini nggak berani ngelawan, tipenya pasrah, nerimoin pandum, diinjek-injek sama teman-temannya, dia cuman bingung. Karena tiap hari itu kalau ditelepon dia pasti gemeter kan. Saya kalau ditelepon sama investor saya, Mas, dicaci maki, diunek-unek ke, dikatain macem-macem, itu saya cuman bisanya gemeter telepon ke teman-temannya. Wah, kalau kayak gitu jadi kan harusnya lapor polisi aja, Pak. Artinya ada sesuatu sudah akad yang terjadi salah, dilanggar, yang berikutnya ada proses seperti apa namanya ya, pemaksaan kehendak. Cuman pasal berapa saya nggak tahu lah. Atau seperti perampasan harta secara sepihak. Karena bisnisnya nggak jalan, tapi pihak-pihak pemberi modal itu tetap meminta dia untuk mengembalikan dan memberikan bagi hasil tiap bulan. Oh, itu yang sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya terakhir karena lama nggak kontak, tapi saya cuma bilang coba konsultasikan kepada pengacara yang paham hukum. Apakah ini sudah termasuk dalam pasal pengancaman dan lain sebagainya. Karena itu sudah membuat dia sangat gelisah. Dan urusannya yang kalau saya ngajaknya sih untuk yang urusan bank, baru saya kasih saran solusi agar riba-ribanya juga segera diselesaikan. Ya, itu kasus yang saya temui langsung. Kalau saya sendiri, perjalanan bisnis saya yang saya ingat banget dari model kerjasama tanpa akad sirkah, yang kedua adalah kerjasama dengan akad sirkah, ternyata liku-liku. Saya ingat ketika tahun 2015 itu saya 2005, mohon maaf, 2005 saya lulus kuliah 2004, 2005 saya bikin bisnis yang lumayan serius. Artinya harus sewa tempat, harus punya modal, dan waktu itu saya bikin bisnis pertama namanya Kedai Digital, bikin merchandise, nyetak foto di mug, di bantal, di kaos, dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya nggak punya uang. Akhirnya nekat menggadaikan letter C surat tanah ibu saya ke salah satu bank. Belum tahu soal riba dan lain sebagainya. Yang penting bisa jalan dulu. Jatuh bangun dan saya alami sumber halalnya nggak tahu dari mana. Artinya kita waktu itu ya pokoknya dapat duit. Dan baru jalan setahun pun sudah kena gempa Jogja tahun 2006. Kedainya itu roboh semua, harus bangkit selama 1 bulan untuk bisa diperbaiki. Nah, ada seorang kawan saya yang waktu itu menitipkan uang 5 juta. 5 juta rupiah. Dan saya hitung-hitung, saya belajar sendiri, belum tahu soal sirkah. Saya ketemu dari total modal yang kita kumpulkan, dia mendapatkan 19,5%. Akhirnya saya bulatkan, saya bikin akad berdua dengan dia, Pak, ini saya kasih 20% ya, dari setiap modal yang ya setiap keuntungan yang kita kasihkan. Oh iya, sudah apa, Pak, aku percaya padamu. Nah, 2015 itu pertama saya bikin Kedai Digital, 80% saham punya saya, 20% saham punya teman saya tersebut. Dan ternyata memang alhamdulillah naik turun semua dijalani sampai akhirnya 2000 sebelum pandemi kemarin. Berarti sebelum 2020, 15 tahun sudah berjalan, eh, saya hitung berapa yang sudah saya kasihkan ke dia bagi hasilnya. Ternyata dari 5 juta yang dia kasih kepada saya tahun 2005, itu kalau saya total yang saya kasih ke dia selama 15 tahun itu sudah lebih dari 350 juta.
Kalau Wih. deposito kan riba ya. Tapi nggak mungkin uang 5 juta itu dapatnya segitu. Tapi ketika diberikan ke saya dan saya kelola di bisnis kedai digital itu bisa menjadi 350 juta. Dan kalau kita lagi nggak untung, saya nggak bagi. Saya kasih laporan ke dia, bulan ini kita nggak untung, maka tidak ada bagi hasil. Dan dia menerima. Tapi akhir menjelang pandemi kemarin omset kita turun banget karena orang nggak ada yang bikin merchandise, nggak ada yang bikin souvenir, nggak ada kegiatan apapun. Saya bilang ke dia, ini kedai digital saya yang tinggal bertahan satu akan saya jadikan kenang-kenangan. Tidak akan saya tutup, tapi aset yang ada punyamu tak beli saja. Akhirnya uangnya saya beli dia dan saya transfer sekarang 100% saham punya saya. Itu yang lokasinya di daerah Demangan, Jogja, Jalan Demangan, dekat Olivan itu. Dulu 80-20, setelah 15 tahun saya take over semuanya, tapi kawan saya yang tadi hanya modal 5 juta sudah menerima lebih dari 350 juta. Nggak ngapa-ngapain, karena dia nggak tinggal di Jogja. Pokoknya dia tiap bulan dapat transferan aja. Enak ya seperti itu. Ternyata kalau kita ketemu dengan pengelola yang, insya Allah pengelola yang jujur, pengelola yang benar, uang itu bisa berkembang. Waktu itu posisi saya sebagai pengelola, ya kan ada pengelola, ada pemodal. Tanpa akad sirkah, akadnya akad kerjasama. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Yang kedua saya ingat, ketika waktu 2010 saya ngajak teman untuk join ke bisnis. Saya nggak tahu kalau itu ternyata MLM. Karena waktu itu suruh masarin produk, saya jualin, tapi modalnya hampir 70 juta. Teman saya, aku nitip duitnya, percaya sama saya. Tapi ternyata baru jalan laku 50% barangnya, kantor pusatnya tuh tutup. Saya baru bingung, 2010 belum tahu ilmunya juga. Ternyata itu money game. Waduh, dan teman saya yang sudah ngasih 70 juta itu akhirnya pasrah. Ya wis lah, resiko saya apa, anggap aja duit hilang. Jadi barang-barang yang tersisa itu saya kasih ke dia, sama dia dibagi ke karyawan-karyawannya. Bentuknya ya seperti alat kesehatan gitulah. Jadi saya tidak mengembalikan uang dia yang 35 juta, tapi dia mendapatkan sisa dari barang yang sudah terbeli tersebut dan dia bagi-bagikan. Ya, jadi 70 jutanya tidak balik, dianggap selesai, ya sudah. Ya, kita baik-baik tanpa harus punya masalah dan sampai sekarang masih berteman. Yang kedua adalah saya pernah punya bisnis kuliner sampai 5 cabang. Pengelolanya masih statusnya mahasiswa. Berkembang tahun pertama, tahun kedua, ini akadnya belum akad sirkah. Lama-lama ternyata pengelolanya itu sibuk dengan kampusnya, sibuk dengan kegiatan lain, satu persatu berguguran. Nah, dilalah atau ternyata dari 5 cabang ini yang saya modali langsung tuh ada 2. Yang 3 itu pakai investor berikut yang di luar itu. Ternyata tidak jalan. Investor yang ada ini kita kasih penjelasan, saya maju ngasih penjelasan, dan satu persatu sisa aset yang ada dikembalikan. Tidak ada akad sirkah, tapi ya sudah rugi kuliner tersebut. Berikutnya adalah saya bukan investasi, akadnya invest ke 2 bisnis kuliner. Satu cabangnya modalnya lumayan besar. Saya sebut angka-angka biar teman-teman bisa bayangkan. Modalnya satu cabang itu sekitar 150 sampai 160 juta. Tampak bangunannya bagus. Saya datang ke sana, makanannya enak. Pengelola kebetulan saya kenal baik, ya, kenal sudah lama. Tapi ternyata hubungan baik di masa lalu atau hubungan baik di masa sekarang itu tidak akan jaminan orang tersebut akan bisa menjadi teman sirkah atau teman kerjasama jangka panjang yang bagus. Jadi tahun pertama bagus, habis itu lama-lama makin turun omsetnya. Sampai akhirnya saya berkali-kali datang ke sana jam 12 siang kok bahan bakunya belum dikirim. Gimana? Jam makan siang tuh harusnya ya sudah siap semuanya. Dan ternyata tidak, manajemennya kacau balau. Yang saya lebih kaget lagi ternyata masalah bukan hanya dengan 2 cabang yang saya miliki, tapi juga dengan cabang-cabang yang lain. Saya datang ke cabang sana kok tutup jam segini, cabang lainnya juga tutup. Wah, ini nggak benar ini. Jadi waktu itu saya pengen menuntut dia. Walaupun saya benar, Mas Firly bilang ya harusnya saya bisa nuntut dia nih. Karena saya sebagai investor, dia sebagai pengelola. Cuman luluh hati karena saya kenal dia sudah lama, datang ke rumah saya nangis-nangis, bercerita keadaannya, minta maaf, akhirnya ya wes, saya harus mengikhlaskan senilai expander baru karena 2 cabang duitnya nggak balik. Wes sudah, sisa-sisa barang itu saya angkuti, walaupun kemudian juga manfaat untuk cabang sate bakoh saya itu meja kursinya dipakai di sana. Jadi saya cuma pengalaman, oh iya ya,
ketika saya buru-buru mengeluarkan uang 150 juta, 160 juta, dengan melihat bahwa bangunannya bagus, sebenarnya bagus, tapi track recordnya lupa saya pandang di masa lalu, karena saya lama tidak berhubungan, akhirnya ikut. Ya, itu pengalamannya. Lanjut lagi, diajak temen bisnis roti-roti artis. Wah, roti artis di Jogja itu sekitar 2017, 2018 itu lagi ngehit. Ya, bukan hanya di Jogja, di banyak kota. Ada temen ngajakin modalnya 1 miliar lebih, saham saya paling sedikit. Akadnya akad sirkah dan pakai dua akad. Satu akad sirkah kita kumpul sendiri berdelapan. Yang berikutnya adalah kita datang ke notaris tanda tangan. Nama saya yang dipakai. Karena memakai brand artis, promosinya bagus, itu keren. Dalam waktu 13 bulan balik modal. Wah, keren. Uang 1 miliar itu 13 bulan balik modal. Tapi lama-lama grafiknya turun. Wah, makin no kick. Dan akhirnya tutup. Yang bikin saya kaget ternyata meninggalkan utang lebih dari 400 juta. Dan akhirnya pengelolanya itu pasang badan, mereka akan bikin brand lain, dan hasil keuntungan tidak dibagi kepada 8 orang investor, tapi akan digunakan untuk melunasi utang 400 juta tersebut. Sekarang sudah nggak ada sisa di Jogja. Sudah nggak ada sisa. Berikutnya crowdfunding. Saya ikut diajak salah satu teman makan kentang lenggoa. Mas ikut ini Oppo. Kita butuh dana 1 miliar atau 1,5 miliar buat bikin pabrik roti. Wah, menarik ini. Cuman ini modelnya crowdfunding. 200 orang ngasih dana antara 5 sampai 20 juta dan nanti akan dikumpulkan untuk bangun pabrik tersebut. Ya, saya ikutlah uji coba 20 juta saya kasih. Ternyata memang ketika kita main di level seperti itu tidak bisa langsung buru-buru pengen balik modal karena harus dari bangun pabrik, pemasaran dan sebagainya. Ini sudah 4 tahun dari 20 juta itu belum balik modal. Bahkan kalau dihitung mungkin uang yang saya terima baru sekitar 3 atau 4 juta. Karena 3 bulan sekali ditransfer 400 ribu. 500 ribu saya garuk-garuk. Suwe yo. Kalau tak jadikan jualan martabak di pinggir jalan udah untung 3 bulan udah balik modal. Jadi sudah 4 tahun punya pabrik senilai 1 miliar, 2 miliar lebih gitu loh. Tapi baliknya lama sekali ya, dianggap buat pengalaman saja. Ya, terus berikutnya adalah yang saya alami adalah yang berhasil. Nah, tadi yang nggak berhasil ya, artinya saya sudah mengalami sekian ratus juta hilang, ketemu dengan orang-orang yang awalnya baik, ternyata berikutnya tidak baik, dan ternyata itu nyesek-nyesek, tapi juga dapat banyak ilmu. Nah, yang berhasil, tadi nggak usah disebut merek, karena itu dianggap sebagai pelajaran. Tapi saya akan menyebut merek dengan orang-orang yang menurut saya konsisten dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan maksimal. Artinya laporannya juga tepat waktu, manajemen operasional bagus. Saya punya eh, kepemilikan di 2 cabang ayam Preksu, geprek susu di Jogja. Ownernya Mas Ferry Atmaja, teman saya. 2017 saya bikin cabang pertama dengan Mas Ferry di daerah Condong Catur. Itu 3 tahun sudah balik modal. Terus yang kedua di Seturan, di utara kampus IKPN, itu alhamdulillah juga 3 tahun lebih sudah balik modal. Artinya sekarang sudah hampir 5 tahun, 6 tahun ya. Dan itu tiap bulan saya nggak ngapa-ngapain karena manajemen yang megang mereka. Akadnya sirkah. Saya ngasih, kalau ada keuntungan kita bagi, nggak ada keuntungan kita nggak usah bagi. Kalau kita butuh reinvest, misalnya butuh ini ya kita urunan lagi. Pernah satu ketika yang di cabang Condong Catur kita butuh urunan, maka saya keluarkan lagi dana. Tapi dalam sekian bulan dikembalikan lagi dan berhasil. Sampai sekarang tiap bulan saya dapat transfer, nggak kerja sama sekali, hasilnya lebih gede daripada beli saham atau beli reksadana. Saya cukup di rumah ngurusi warung saya Tengkleng Huah, tapi tiap bulan saya dapat bagi hasil dari 2 cabang yang saya miliki. Yang berikutnya adalah saya sirkah dengan Mas Bagas yang punya pabrik jamur lunas usus senagih itu snack di Kediri. Saya datang ke sana, dia dulu ikut peserta seminar saya, utangnya juga banyak, anak SMA utang 1 miliar gara-gara main money game. Alhamdulillah udah selesai. Terus kita bikin jamur lunas. Apa itu jamur crispy tapi dengan tips lunas utang. Itu tahun 2019 awal. Konsepnya dari 2018. Jadi udah 5 tahun ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus penjualannya. Tiap bulan kita masih repeat order terus. Kita jual di banyak tempat. Baru jalan setahun dapat ide bikin sugih, usus nagih. Wah, jadi tips nagih utang ada di kemasan. Itu jualannya jamur ayam apa namanya usus ayam tapi dibikin crispy. Itu sudah 4 tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah
5 tahun, 4 tahun, dan sampai hari ini penjualan masih berjalan. Saya dapat keuntungan dari royalti setiap bulan per PCC saya dapat. Ya, plus kalau saya jualan di Tengkleng Hoa, saya dapat keuntungan. Jadi saya ngambil nih, kirim 500 pieces dari Kediri datang ke Tengkleng Hoa, dijual itu saya dapat untung. Modal 10.000, saya jual 15.000, untung 5.000. Pernah satu bulan kita jual 1.000 pieces hanya di Tengkleng Hoa saja. Berarti keuntungannya 5 juta hanya dari jualan snack. Cuma tak taruh di meja-meja, di rak saja ternyata laris manis. Insya Allah bulan depan kita launching produk ketiga, yaitu Basnas, Basreng Lunas. Masya Basreng Allah. Lunas dengan tips hidup tenang tanpa utang di cover belakangnya. Bisa ya, saling percaya walaupun saya tinggal di Jogja, Mas Bagas di Kediri, manajemennya terbuka, laporan tuh nggak pernah lepas dari tanggal 1. Mas Bagas tuh orangnya tertib sekali. Seperti Mas Ferry dan timnya Mas Ferry tanggal 10 sudah dikirim laporan. Ya, beda dengan yang tadi awal itu, yang awal-awal itu wah laporan nggak jelas, harus dikejar-kejar. Ya. Kalau orang yang awalnya sudah tertib, pasti mereka akan memberikan hasil jangka panjang juga bagus. Ya, jadi Mas Bagas sama saya udah cocok. Yang ketiga, sirkah yang sedang saya jalani sekarang bikin sate bakoh. Jadi saya bikin brand kedua setelah Tengkleng Hoa. Kalau Tengkleng Hoa 100% punya saya, manajemen juga saya pegang sendiri. Nah, sate bakoh itu saya bikin untuk bikin second brand. Tapi harus punya ciri khas. Akhirnya ketemu kalau Tengkleng Hoa kita pakai daging kambing yang dagingnya itu tebal berserat, maka sate bakoh kita pakai daging domba. Selama ini orang nggak bisa bedain domba dan kambing itu apa gitu. Saya cari di Wikipedia, saya cari di literatur, ternyata ini spesies yang berbeda gitu loh. Kambing itu nggak punya bulu, kalau domba itu berbulu tebal. Kalau domba dagingnya lebih empuk, berminyak. Ya, kalau daging tebal berserat. Saya bilang sama mitra sirkas saya Mas Haris, kita bikin di Kandang Macan. Kandang Macan tuh kalau di Jogja pusat sate di daerah Jalan Imogiri, Jejeran dan sekitarnya, Jalan Imogiri Timur. Itu ada 50 lebih warung sate. Wah, itu kalau nggak siap mental, wah wes acur itu di situ. Karena 50 warung sate saling bersaing gitu. Nah, saya bilang kita harus punya pembeda. Akhirnya ketemu sate bakoh, domba muda menggoda rasa dengan tagline seperti itu. Dan kita kasih gampang foto domba, saya pasang di dalamnya. Domba itu yang berbulu tebal seperti ini loh. Walaupun banyak juga penjual di sana yang jualan domba, tapi kan nyebutnya kambing. Ternyata kita edukasi itu sudah jalan 2 tahun, Alhamdulillah eksis, sudah cabangnya sudah 3. Belum balik modal 100%, tapi tiap bulan profit masuk. Ya, jadi modal saya di awal itu habis sekitar 170-180 juta, belum balik 100% 2 tahun ini, tapi tiap bulan omset profit selalu masuk. Artinya menuju balik modal. Teman-teman tanya akan balik modalnya berapa lama sih? Tidak bisa diperkirakan. Kadang-kala yang ditulis di atas kertas itu tidak semanis kenyataan. Kalau kalian, misalnya nih ngambil mau franchise apapun lah, yang dia bilang modal 500 juta, 800 juta, nanti balik modal 2 tahun ya. Nek lancar, nek ora lancar ya bel gedes itu. Ada kawan saya yang ngambil satu franchise es krim lah, nggak usah disebut mereknya. Saya tanya modalnya piro Pak? 800 juta. Buset, gede banget bilang kayak gitu. Iya Mas, tapi kalau ini per hari 10 juta, insya Allah nih bisa balik modal dalam waktu 2 tahun ya. Cuman saya lihat memang di awal-awal tuh ramai antri-antri. Ini sudah jalan sekitar 6 bulan, saya jarang lihat antrian lagi. Orang hanya keluar masuk tapi tidak lagi ada antri-antrian yang banyak. Makanya saya berpikir apa omsetnya bisa dapat 10 juta ya? Kalau dapat berarti 2 tahun kemungkinan bisa terlampaui. Tapi kalau enggak ya pasti akan mundur. Nah, berapa tahunnya itu tiap orang beda-beda. Ada yang memang bagus konsepnya, produknya tidak memboseni, banyak orang yang suka dan dia bisa balik modal di bawah 2 tahun, itu keren, bagus. Tapi kalau masih 3 tahun balik modal, nggak masalah. Yang penting teman-teman niatnya kalau bersyirkah ini adalah untuk investasi uang kalian. Kan kita uang kalau di bank, tuh kalian nyimpen di bank, duitnya diputar dalam bentuk akad-akad riba. Tapi kalau kalian berikan kepada teman-teman yang punya peluang bisnis bagus, saling percaya, saling bisa mengawasi, maka hasilnya malah jauh-jauh berkali lipat. Dan saya dengan konsep seperti ini senang lah. Artinya dengan cara sirkah yang saya alami, yang gagal-gagal tadi, oke lah, sudahlah. Kehilangan senilai mobil ya sudahlah. Tapi dengan yang berikutnya ini saya lebih hati-hati dan ternyata kalau kita mau belajar, itu dapat untung.
Artinya sawah saya bukan hanya satu gitu. Jadi kalau alhamdulillah atas izin Allah, tiap bulan juga sawah saya dari ini panen, dari situ panen, dari panen. Karena memang saya sudah menanam beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi orang tanya, wah, Mas Abdul enak ya sekarang dapat penghasilan dari sini loh. Saya sudah nanam 6 tahun lalu, 7 tahun lalu saya sudah menanam dan ini hasilnya sekarang. Nah, kalau teman-teman pengen bersirkah ya harus sekarang mulai berani mencari teman mitra yang dianggap cocok. Nggak tahu ilmunya, belajar ke Bisyarah sama Mas Firly, minta diajari, Mas, akadnya bagaimana yang benar. Jangan sampai saya nanti baru jalan, saya udah bodoh-bodohi, dicurangi. Nah, ini harus belajar ilmunya. Jadi saya support ke teman-teman Bisyarah yang besok mau ngadain acara spasi angkatan keberapa itu, kalian ikut, nanti ke sana ikut, daftar, dan moga-moga menjadi jalan kalian makin nambah ilmu. Pengalaman saya yang tadi kehilangan expander senilai 2 cabang itu ya sudahlah. Ada satu lagi yang saya belum sebut, saya masih proses ini, uang saya mandek juga di bisnis apa namanya perroti-rotian. Sedang saya proses karena akarnya sirkah, saya pengen putus sirkah satu cabang, tapi alat-alatnya tuh lumayan mahal. Saya minta kepada pengelola sirkahnya, tolong kita putus sirkah. Saya sudah menerima hasil nih 60% dari total modal saya. Tapi alat-alat saya itu tolong dijualkan ya. Jualkan kepada mitra-mitramu yang mau buka cabang baru. Atau malah kamu beli untuk kamu bikin cabang sendiri. Tapi kalau saya harus nombok, saya nggak mau. Karena saya melihat memang potensinya sudah sangat berkurang. Gitu. Jadi teman-teman, itulah pentingnya ilmu, pentingnya terus belajar, pentingnya untuk percaya, tapi juga harus hati-hati. Jangan sampai karena saking percaya ditusuk dari belakang. Dan saya sudah sangat sering digitukan sama orang, wes males. Artinya kebaikan kita tuh kadang-kala dimanfaatkan orang. Itu saya berkali-kali, akhirnya sekarang wes lah sudah. Kadang-kala saya banyak menjaga jarak dengan orang-orang baru yang saya kenal, tapi sepertinya belum apa-apa kok sudah omongannya ngedabus. Nah, itu harus kan waspadai ya. Kalau ketemu orang baru tapi udah apa-apa omongannya wis dhuwur. Wah, itu biasanya kalau teman-teman nggak MLM, money game tuh kayak gitu. Oh, sopo-po Pajero. Alah. Sekarang udah nggak zamannya lah ngomong-ngomong kayak gitu lah. Tapi kalau ketemu dengan orang yang omongannya lembut, omongannya lebih bisa dipercaya, omongannya santun, omongannya lebih bisa bikin hati tenang, nah, jadikan teman dekat ataupun menjadi teman bisnis. Jadi jauhi orang-orang yang banyak ngomong tinggi dan gedabus itu sudah tinggalkan. Kalau enggak nanti malah jadi korban. Gitu ya. Mungkin intronya begitu Mas Nurdian. Masya Allah, Lanjut luar ke biasa ya Mas perjalanan Pak Ustadz Sabtuari. Firly untuk Siap. menjelaskan beberapa kasus yang mungkin saya alami dan juga tanya jawab ke teman-teman apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur sirkah atau mau sirkah tapi ilmunya masih setengah-setengah. Biar jangan Masya sampai Allah. kejeglong. Jangan Betul, betul. sampai niat untung malah buntung. Nah, punya uang Masya 200 juta pengennya jadi 1 miliar, ternyata malah hilang dimakan tong hijau. Masya Allah, luar biasa. Enggak, matur suwun. Iya Terima baik, kasih. Masya Allah luar biasa ya Siap, penyampaian siap. dari Pak Sabtuari dari cerita-ceritanya ini bukan jadi tambah lapar, bukan tambah lapar, jadi lapar ini Ustaz Firly gimana nih Ustaz? Ceritanya makanan terus. Baik, baik, Masya Allah. Ya, tadi Pak Sabtuari Ya, bagaimana memang cerita menyesuaikan bisnisnya? bisnisnya Mas Sabtuari menyesuaikan dengan passionnya makan Oh ya. gitu. Jadi kuliner terus. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Jazakallah khairan Pak Sabtuari. Ya baik, tadi Pak Sabtuari sudah menjelaskan bagaimana kisah-kisahnya. Tadi ya dari tawa, senang, sedih, sampai menangis, berjalan di dunia bisnis bersirkah, seperti itu. Nah sekarang kita ke Ustadz Fili. Kalau Ustadz Fili melihat dan mendengarkan bagaimana Pak Sabtuari berbisnis tadi, terutama dalam hal sirkah ya Ustadz Fili. Bagaimana tanggapan Ustadz Fili terkait dengan bisnis yang konsepnya bersirkah ini? Ya, sebenarnya sirkah ini menjadi salah satu solusi permodalan. Dan ini memang aplikasinya beda dengan hutang atau pinjam ke bank. Karena kalau kita misalnya, jadi memang untuk mendapatkan modal itu bisa dengan dua cara. Pertama, hutang atau pinjaman, seperti yang di bank. Yang kedua, itu sirkah kerjasama dengan masuknya investor atau pemodal. Nah, tapi seperti yang kita tahu, dan mungkin Mas Abtuari yang lebih paham mengenai riba-riba di bank, dan sudah merasakan dahsyatnya. Dulu saya pernah dengar nanti kecelakaan barang, tapi alhamdulillah bisa lemu, tapi alhamdulillah masih sehat. Nah, jadi kalau kita akhirnya mau opsinya lepas dari pinjaman bank, itu sebenarnya ada dengan cara bersirkah.
Cuman pengaplikasian sirkah ini beda dengan pinjaman bank. Dasarnya kalau pinjaman bank itu sebenarnya utang, memindahkan hartanya bank kepada kita yang wajib dikembalikan di lain waktu, yang seharusnya tidak ada tambahan atau bunga. Nah, maka uang yang masuk kalau pinjam ke bank itu memang jadi milik pribadi. Boleh kita pakai untuk modal bisnis, ataupun boleh untuk kita pakai untuk keperluan kita pribadi. Nah, kalau konsep sirkah itu beda. Modal yang masuk ini jadi hartanya sirkahnya, bukan hartanya pengelolanya pribadi. Nah, ini banyak yang belum paham. Apalagi orang-orang yang, mohon maaf ya, kita larang-larang, jangan pinjam ke bank, jangan pinjam ke bank, itu riba. Nah, terus solusinya apa? Ya, ini bisa dengan sirkah. Tapi ternyata tidak paham bagaimana sirkah. Pada saat modal itu datang, itu dikira sama kayak utangan. Nanti yang penting ngasih tambahan, terus dijudulin bagi hasil gitu. Padahal bukan seperti itu. Nah, modal yang masuk itu jadi harta sirkahnya, bukan milik pengelolanya pribadi. Nah, yang belum paham terkadang dia kira itu untuk dia. Yang penting buat aplikasi bisnis, tapi juga suka dipakai sendiri. Nah, ini yang salah satu kelalaian atau hal-hal yang kesalahan pengelola lakukan. Dia menggunakan harta sirkahnya tapi untuk keperluan pribadi. Kadang-kadang untuk nyelesain utangnya. Kadang-kadang untuk membeli aset. Padahal itu nggak boleh harusnya. Nah, di sini yang akhirnya banyak akan bermasalah sirkahnya. Nah, kalau belum paham sirkah, dan dia ternyata menjalankan sirkah dengan cara yang salah, bahkan kalau sirkah salah, itu bisa loh jatuhnya jadi riba juga. Maka itu sebenarnya apabila mau lepas dari pinjaman bank, terus bersirkah tapi sirkahnya salah, itu tidak ada bedanya dari lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Nah, kalau cuma berpindah kayak gitu ya mending nggak usah pindah. Nah, ini yang harusnya banyak dipahami. Dan akhirnya itu kan kalau dari ceritanya Mas Sabtu Ali tadi itu kan banyak yang juga berakhir tidak enak gitu loh. Nah, walaupun berakhir tidak enak, harusnya tetap ada penyelesaian yang syar'i. Walaupun terkadang mungkin yang dicontohin sama Mas Sabtu Ali banyak juga yang diikhlaskan. Tapi prosesnya bukan langsung main ikhlasin. Dan sebenarnya kalau nggak mau diikhlasin juga boleh. Nah, itu harusnya mulai dipahami. Nah, kalau boleh saya share screen sedikit materi ya. Ya, Soalnya boleh Ustaz. ya kalau tipikal yang nendang itu sekaligus ada materinya. Oke. Siap. Masuk ya materinya ya. Masuk Ustaz, alhamdulillah. Ya. Jadi apa namanya? Kita bicara tentang kerugian dalam sirkah. Nah, karena kalau ngomongin keuntungan tuh ya gampang lah, everybody happy lah kalau mengenai untungnya. Tapi pas ngomongin kerugian ini loh gimana ujung-ujungnya. Nah, kerugian dalam sirkah. Hukum asalnya, kalau kerugian di dalam sirkah, ya, hukum asalnya nih, itu adalah ditanggung oleh pemodal saja, tidak ditanggung oleh pengelolanya. Dan ini bukan kesepakatan, tapi implikasi akad. Dan implikasi akad wajib ada dalilnya. Contoh misalnya ya, Mas Nur nikah. Maka Mas Nur nikah, implikasinya itu pasti wajib menafkahi istri dan anaknya. Bukan karena kesepakatan. Ya wes, aku dinikahi, tapi kok dinafkahi lo ya. Bukan kesepakatan, karena itu implikasi. Maka implikasi itu tidak bisa dihilangkan, tapi memang dampak kalau orang berakad. Nah, dalilnya apa? Ini penyampaian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-wadi'atu alal mal, wariku ala mastaqalahu alai. Jadi apa? Kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Nah, maka ini bukan kesepakatan, tapi implikasi akad. Contoh lagi, implikasi akad jual beli. Implikasi akad jual beli itu kan berpindahnya kepemilikan. Maka boleh nggak, misalnya saya bilang ke Mas Sabtu,
Ustaz Sab, tak beli ya mobilnya ya. Ya wes boleh, tapi nggak boleh dijual lagi ya. Nah ini nggak bisa syarat seperti ini. Kenapa? Karena kalau sudah saya beli, maka mobil itu milik saya. Berarti tidak boleh ada kesepakatan yang menghalang-halangi kepemilikan itu. Termasuk kalau mau jual lagi ya boleh. Nah kalau di dalam syirkah, kalau kerugian itu memang dampaknya kalau ada kerugian, memang yang menerima kerugian itu adalah pemilik modal. Ini hukum asalnya. Nah kalau tambahannya kan arikhu ala mastaqalahu alai, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka. Makanya kalau bagi hasil itu kesepakatan kayak tadi 80-20, berapapun tinggal disepakati, tidak ada pattern syariahnya. Yang penting disepakati. Makanya kalau syirkahnya benar, berjalan dengan natural, dan memang akhirnya rugi, yaitu memang pemodal mau nggak mau memang harus menerima. Contohnya tadi kalau cerita di Mas Sabtuari yang temannya yang 6 bulan yang lalu datang itu kan, dia sudah jalanin dari para investor, ternyata rugi, tapi dioyak-oyak sama investornya disuruh ngasih mengembalikan sesuai pokok utang, pokok modal jadi utang, malah plus tambah lagi kan, yaitu dengan adanya bagi hasil. Jadi yang namanya bagi hasil itu kalau untung gitu loh. Nah, kalau nggak ada untung ya nggak dibagi. Nah, jadi jangan sampai memastikan adanya nilai flat bagi hasil tiap bulan. Ya, itu namanya bukan bagi hasil dari keuntungan. Bahkan bisa jatuh riba kalau minta nilai yang flat dari modal. Oke, saya tanam ya 100 juta ya. Tapi nanti 5 juta tiap bulan bagi hasilnya. Nah, itu bukan bagi hasil namanya. Nah, ini hukum asalnya. Maka kalau ada kerugian, itu ditanggung oleh pemodal. Nah, namun ada perkecualian dari hukum asal di atas. Yaitu apa? Pengelola yang hukum asalnya tidak menanggung kerugian, menjadi wajib menanggung kerugian jika pengelola melakukan salah satu dari 3 hal berikut yang menyebabkan kerugian syirkah. Yang pertama namanya ta'adi. Apa ta'adi itu? Yaitu perbuatan yang melampaui batas. Yaitu apa? Melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, jadi dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya dia menggunakan modal perusahaan atau syirkah untuk keperluannya dia pribadi. Nah, itu tidak boleh dihitung sebagai kerugian di dalam syirkah. Dan dia harus nanggung, dan dia harus mengembalikan. Makanya nanti jatuhnya utang itu dia. Harus mengembalikan ke syirkahnya. Nah, banyak syirkah-syirkah yang bermasalah itu karena pengelolanya pakai duitnya untuk urusannya dia pribadi. Entah modalnya gede ataupun kecil ya. Tapi kalau modalnya aja kecil, tinggal sedikit, dipakai juga, ya entek loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua namanya ataksir atau taksir, yaitu apa? Kelalaian, yaitu apa? Pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Ini juga sebuah kelalaian. Contohnya apa? Misalnya bisnisnya, syirkahnya itu menjalankan ternak hewan. Yang namanya bisnis ternak hewan pasti wajib memberi makan, memelihara hewannya. Nah, ternyata pengelolanya tidak memelihara, nggak ngasih makan hewannya. Lalu, mohon maaf, hewannya mati. Nah, itu yang nanggung bukan syirkahnya, tapi pengelolanya. Termasuk mungkin tadi contohnya Mas Sabtuari, nggak ngasih laporan keuangan. Nah, itu kesalahannya pengelolanya. Dan dia harus bertanggung jawab atas hal itu. Kalau dia tidak bisa memberikan data yang fix, valid, dan terjadi kerugian, ya dia yang nanggung. Begitu. Nah, itu namanya ataksir. Nah, yang ketiga, ada yang namanya mukhalafatus surut. Yaitu apa? Pengelola melanggar syarat-syarat yang sudah disepakati dalam perjanjian syirkah. Contohnya apa? Misalnya Masab, oke, saya mau syirkah sama kamu, tapi cuman buat warung sate.
malah pengelolanya bukanya warung bakso. Nah, ini sebenarnya menyalahi syarat yang diberikan oleh pemodal. Maka kalau dia buka bakso dan terjadi kerugian, yang nanggung pengelola, bukan pemodalnya. Nah, jadi sebenarnya banyak dari cerita Mas Sabtuar yang tadi itu, ataupun mungkin cerita-cerita Anda semua yang hadir malam ini, yang sebenarnya terjadi hal-hal ini yang dilakukan oleh pengelola. Atau bisa jadi Anda sendiri sebagai pengelola melakukan itu. Nah, maka kalau dalam 3 kondisi ini, kerugian itu yang nanggung pengelola. Nggak boleh dikenain ke pemodal. Gitu loh. Dan pemodal punya hak untuk meminta kerugian itu. Gitu loh. Bahkan kalau dari awal sirkah, sampai bermasalahnya sirkah misalnya, nggak ada laporan keuangannya, maka tidak pernah ada penjelasan bagaimana penggunaan harta. Itu boleh pemodal itu minta putus dan meminta sesuai pokok modal yang awal. Gitu loh. Dan kalau dia tidak bisa ngasih, jatuhnya utang memang. Nah, makanya juga ceritanya Mas Sabtuari tadi yang awal, yang orang itu juga perlu diperdalam. Dia melakukan kesalahan atau tidak. Tapi kalau melakukan kesalahan, dia harus nanggung. Dan akhirnya juga mengembalikan sesuai apa yang di awal atau kerugian yang dia ciptakan. Tapi juga tidak boleh pemodalnya minta bagi hasil flat tiap bulan. Itu sama saja membungai namanya. Dan itu akhirnya juga jatuhnya riba. Gitu loh. Padahal kan kita harus mengikuti kata pepatah kan, jauhi riba, dekati rabi. Ngapain malah deket-deket sama riba? Mendingan deket-deket sama rabi. Nah, sedikit lagi berikutnya. Nah, jika jumlah pengelolanya lebih dari 1 orang, nah kerugian itu ditanggung hanya oleh pengelola yang menyebabkan kerugian. Sedangkan pengelola lainnya itu tidak menjadi penyebab kerugian, tidak wajib menanggung modal kerugian itu. Nah, karena apa? Alhamdulillah kan Bisyarah ini juga perusahaan konsultan ya. Nah, pengertian konsultan itu kan koncone wong kesulitan. Jadi yang teko iki sing wong-wong sulit. Akhirnya apa? Kami sering menerima curhat. Nah, ada sirka-sirka yang pengelolanya itu lebih dari 1, ada. Nah, kadang-kadang yang lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4 pengelola. Sing balelo iki mung siji lho. Nah, maka kalau kerugian diciptakan oleh dia, maka menjadi wajib dia menanggung kerugian, tapi hanya oleh dia. Yang lainnya kalau tidak melakukan kesalahan, tidak boleh dikenakan kerugian itu. Jadi hanya pengelola yang melakukan kesalahanlah yang menanggung kerugian dari sirka tersebut. Begitu. Nah, inilah pentingnya kita memahami bagaimana mengaplikasikan akad-akad yang benar. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda pingin bisnis Anda berkah. Kok akadnya ngawur, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya bisnis yang berkah, itu pasti harusnya bisnis yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi keberkahan itu. Maka nggak mungkin kalau Allah nggak ridho, kok diberkahi. Walaupun bisa jadi ada duitnya. Gitu loh. Tapi belum itu parameter berkah itu. Nah, lalu bagaimana bisnis yang diridhoi oleh Allah? Yaitu bisnis yang sesuai syariah. Karena nggak mungkin nggak sesuai syariah kok diridhoi oleh Allah. Nah, kalau Anda ingin bisnis Anda memang berkah, menjadi wajib harus sesuai syariah. Nah, pertanyaannya, kapan pernah belajar bisnis syariahnya? Apakah Anda yakin bisnis Anda itu sudah sesuai syariah? Atau Anda hanya menduga-duga, oh ini sudah syar'i. Nah, yang dikhawatirkan ada duitnya. Padahal salah gitu. Karena ya, misalnya ya, mungkin Mas Sabtuari kan dulu pemain ribawi. Ada nggak cerita-cerita pengusaha yang pinjam ke bank dengan ribawi, tapi bisnisnya tambah moncer loh. Banyak itu. Jadi cerita-cerita mengenai pebisnis yang modalnya ngambil ke bank dan bangkrut, itu sebenarnya hanya 10%.
Dan yang di blow up itu untuk dalam rangkaian dakwah. Tapi sebenarnya yang sukses, ya banyak itu. Karena kalau yang banyak yang nggak sukses, udah tutup itu banknya. Gitu loh. Nah, disitulah gambarannya eh, kalau kita bicara kerugian di dalam syirka. Begitu, Mas Nur. Masya Allah, luar biasa ya penyampaian dari Ustadz Firly. Bagaimana Ustadz Firly menyampaikan tentang sirka yang sebagaimana tadi Pak Sabtuari sampaikan, ternyata dalam perjalanan sirka tidak tidak mulus-mulus saja, tidak happy-happy saja. Ternyata ada sedihnya, ada sesuatu yang tidak adil, dan ternyata ketidakadilan tersebut salah satunya karena kurangnya ilmu, ya sebagaimana Ustadz Firly tadi sampaikan. Dan jangan sampai ketika kita bersirka, oh kalau yang menanggung rugi siapa? Pemodal, tidak ya. Ternyata tadi Ustadz Firly menyampaikan ada sesuatu yang pengelola itu wajib untuk menanggung kerugian tersebut, ya ada tiga macam tadi kurang lebihnya seperti itu. Nah ini sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian yang benar-benar terjun ke dunia bisnis khususnya kerjasama syirkah, ya ini perlu banget ilmu-ilmu seperti ini yang harus dipelajari dan harus juga dipraktekkan. Jangan sampai kita hanya senang-senang dengan banyaknya omset aja tapi tidak pernah melihat sisi dari keberkahannya. Tadi juga udah dimention sama Ustadz Fili, keberkahan itu kalau bisnis kita mau berkaya, bisnisnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Akadnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, sama aja keberkahan itu tidak akan pernah terjadi. Malah tadi Ustaz Fili nyampaikan bisa jadi jatuhnya haram. Ya, contoh tadi ketika akad nikah gitu kan salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, ketika memberikan nafkah, ketika memberikan jalan-jalan bareng dan lain seterusnya tentu akan menjadi dosa gitu kan. Tapi ketika ada akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syaratnya terpenuhi, itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Begitu juga ternyata bisnisnya, ya. Bisnis dalam bekerja sama harus rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, katanya mau bisnisnya harus sesuai dengan syariat. Katanya bisnisnya mau berkah, kok nggak pernah dipelajari, ya. Nah, jadi untuk itu Bisyara.id insya Allah akan memberikan satu event, satu peluang, mungkin satu yang bisa ya mendukung bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bisnisnya sesuai dengan syariah. Ya, insya Allah dari Bisyara.id akan memberikan eksklusif workshop sekolah pengelola sirkah. Ya, ini tadi yang juga udah di spoiler dan juga di notif oleh Pak Sabtuari, dan ini ya eksklusif workshop sekolah pengelola sirkah. Nah, insya Allah kita ada 4 pembicara spesial. Salah satunya adalah Ustadz Firly Ferdiansyah, ada juga Ustadz Dwi Condro, dan juga Pak El Chandra, dan juga Pak Paramuningga. Ya, insya Allah kegiatan sekolah pengelola syirkah ini akan diadakan sebentar lagi ya, di tanggal 23 sampai 25 November 2023, itu dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi total ada 3 hari. Nah ini tadi dari Pak Andi ya kalau tidak salah yang dari Unggaran, ini cocok banget, dan buat Ibu Diana juga cocok banget untuk memulai bisnis sesuai dengan syariah. Nah, kegiatan ini kita adakan di Yogyakarta ya, di Hotel Cokro, rumahnya Bisyara.id dan rumahnya Pak Sabtuari ya. Insya Allah nanti bisa juga tuh ketemu dengan Pak Sabtuari. Nah, ini latar belakang dari sekolah pengelola sirkah ya. Jadi salah satu tagline dari Bisyara.id itu adalah ya menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Jadi salah satu ya kelas ini, sekolah pengelola sirka ini untuk mendukung bisnis dari Bapak Ibu sekalian agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, salah satu visinya adalah mencetak para pengelola sirka yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, ini perlu kita tekankan ya. Jadi untuk meminimalisir, untuk mengurangi konflik-konflik dalam bisnis itu ya keduanya harus sama-sama paham bisnis syariah. Keduanya harus sama-sama paham hak dan kewajiban. Jangan sampai pahamnya hanya mendapatkan untung saja tapi modal tidak. Nah, ini harus perlu ditekankan. Ya, salah satu juga misi dari Spasi ini adalah mengedukasi syirka yang sesuai syariat ke masyarakat luas. Nah, ini total ada 77 partisipan ya. Artinya di sini ada 77 yang insya Allah bisnisnya sedang berjalan atau akan berjalan. Nah, kalau sedang berjalan atau dari partnernya atau dari teman sirkanya yang belum join kelas malam hari ini, bisa join, dan juga wajib banget untuk ikut kelas sekolah pengelola sirka ini karena insya Allah di sekolah pengelola sirka tersebut akan dibahas. Nah, ini ada materi-materinya ya.
Jadi pemateri spesial kita insya Allah ada Ustadz Dwi Condro, Ustadz Firly. Ya kalau Ustadz Dwi Condro itu pakar ekonomi Islam. Kemudian Ustadz Firly Ferdiansyah, founder dari bisyaro.id dan juga penulis buku ya, udah sirkahin aja. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan buku udah sirkahin aja. Kemudian ada Pak El Chandra, beliau adalah ketua X-Bank yang udah banyak sekali pengalamannya. Jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian bisa juga buka channel YouTube kita. Kemarin alhamdulillah kita bersama beliau dan juga ada Pak Pramudi Ringga. Ya, beliau konsultan AOS dan juga salah satu spesialis bisnis setup change management. Nah, untuk di hari Kamis insya Allah kita akan membahas materi Sirka 1 ya, itu bersama Ustadz Fili nih ya. Kita bisa lihat sirkah itu menjadi mayoritas ya, yang menjadi paling banyak materinya dibandingkan dengan materi-materi lain, karena inilah fondasinya ya, karena inilah awalnya. Karena ketika kita tidak paham sirkah, ketika kita tidak tahu akad-akadnya, ya bisa jadi bisnis kita yang tadinya berharap berkah tidak berkah karena salah satu akad dan rukunnya tidak terpenuhi. Ya, di hari Kamis di tanggal 23 November itu adalah materi Sirka 1, 2, 3, dan 4 yaitu bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Kemudian di hari Jumatnya kita dibersamai oleh Ustadz Dwi Condro itu membahas tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah. Nah, yang berikutnya dibersamai Ustadz Dwi Condro juga laporan keuangan. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai kita hanya membahas akad-akad saja, tapi dalam hal teknis, dalam hal laporan keuangannya tidak kita perhatikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini sangat bahaya. Yang tadi disampaikan Ustadz Fili bisa jatuhnya riba. Bayangkan ya, akad udah syar'i tapi laporan keuangannya tidak sesuai dengan syariat, bisa jatuhnya riba. Kemudian ada visibility study itu dibersamai oleh Pak El Chandra. Kemudian di hari Sabtunya kita dibersamai oleh Pak Pramudi Ringga. Itu akan membahas tentang sistemasi bisnis 1 dan 2 dan di hari terakhir di hari terakhir dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah itu tentang kepegawaian 1 dan 2. Dan harapannya dari Bapak Ibu sekalian, tentu sesuatu hal yang wajib itu harus benar-benar dipelajari ya. Apalagi kalau udah terjun di dunia bisnis, maka wajib membahas akad-akad bisnisnya seperti itu. Nah, untuk investasinya seberapa low budget, seberapa friendly. Nah, ini ya untuk nilai investasinya. Kemarin kita ada early bird ya. Itu dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Yang tadinya 5 juta menjadi 4.500.000 dan kembali lagi di harga normal ya. Kembali lagi di harga normal menjadi 5.500.000. Dan apa aja sih yang didapatkan ketika kita investasi senilai 5.500.000? Nah, salah satunya kita belajar di tempat yang benar-benar nyaman, yaitu di Hotel Cokro Style di Yogyakarta. Kemudian fasilitas yang kita dapatkan meeting room hotel bintang 3, room hotel di lokasi acara 3 hari, kemudian cafe break, lunch, Mercedes, dan lain-lain. Dan juga mendapatkan benefit free konsultasi bisyaro.id selama 1 jam. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung ya, setelah dari kelas ini bisa dapat konsultasi gratis dari bisyaro.id dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah, dan itu ya untuk 10 pendaftar pertama, tapi kayaknya udah lebih dari 10 pendaftar. Tapi bisa aja sih nanti ya kontak-kontak ke admin Bisyaro, Pak, saya tolong dong dapetin 1 jam free konsultasinya, bisa banget ya. Tapi harus ikut kelas pada sekolah pengelola Sirka ini. Kemudian door prize, kemudian Circle Pengusaha Muslim Indonesia, dan juga forum inkubisi alumni spasi sekolah pengelola Sirka. Nah, jangan khawatir buat Bapak Ibu sekalian ya, yang tadinya harga normalnya 5.500.000, tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang khusus malam hari ini, silakan chat admin dari bisyaro.id mendapatkan harga khusus yang tadinya 5.500.000 menjadi 3.500.000. Coba bayangkan teman-teman ya, 3.500.000 itu Masya Allah kayaknya low budget banget ya, sangat-sangat murah banget dibandingkan dengan materi-materi yang disampaikan oleh 4 pembicara kita tadi. Dan tentunya pengalaman, ilmunya, jam terbang beliau-beliau itu sangat luar biasa ya. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengubah bisnisnya yang tadinya konvensional, yang tadinya nggak paham bisnis, yang tadinya nggak paham akad-akad bisnis, menjadi paham akad bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Balik lagi ya, nilai investasinya bagi Bapak Ibu sekalian menjadi 3.500.000
khusus malam hari ini yang ikut kelas dari bisyaro.id. Silahkan kontak langsung admin bisyaro.id. Ya, Sekolah Pengelola Sirka diadakan di Kamis sampai Sabtu di tanggal 23 sampai 25 November ya. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan ini karena kelas kita ini akan hadir setahun sekali ya. Alhamdulillah udah batch keempat dan alhamdulillah ada juga ya peserta-peserta kita yang sudah mendaftar itu dari Malaysia ya, apalagi tadi ya Ibu Diana, Pak Andi yang masih di Pulau Jawa. Sepertinya ini ke Jogja sangat dekat ya, sembari jalan-jalan, sembari makan makanannya Pak Sabtuari. Tadi ada berapa banyak Pak Sabtuari? Itu Masya Allah ya. Jadi bisa bisa banget untuk nyobain makanan-makanan dari Pak Sabtuari. Begitu Bapak Ibu ya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Sabtuari, Sarfil Ferdiansyah, alhamdulillah ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk raise hand dan juga silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa interaksi ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang raise hand sudah ada 3 ya, baik. Nah ini saya saya sematkan link ya, link untuk pendaftaran Sekolah Pengelola Sirkah ya, khusus malam ini mendapatkan harga khusus sebesar 3.500 dari harga normal 5.500.000. Silahkan langsung klik link di chat kolom komentar tersebut, langsung sampaikan ke admin bisyaro.id. Masya Allah Ustadz, ini banyak sekali pertanyaannya Ustadz. Apakah sampai jam 12 kayaknya ini? Bisa sampai subuh ini. Ih, makanya itu ini. Oke. Satu-satu ya, mungkin jawabannya pertanyaannya bisa padat gitu kan, dan mungkin barangkali Pak Sabtuari dan Ustadz Fili jawabnya juga bisa padat gitu agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, berikutnya ke pertanyaan pertama dari Pak Heri, kami silahkan Pak Heri untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung, Ustadz Firly, Siap Pak Pak Eri. Nurbianto dan Pak Sabtuari ya. Saya mantan karyawan bank juga. Saya resign tahun 2018. 18 tahun ya di dunia perbankan. Mantap dong ribanya. Kenapa? Mantap ribanya 18 tahun. saya terakhir di analis kredit, Pak. Bikin sibuk di situ. Siap. Saya ngaji juga dengan Ustadz Amin Nurbait ya di Jogja ya. Oke. Nah, sehingga saya selesai di resign dari sana juga saya awalnya di situ. Saya juga belajar mengenai muamalah syariah dan saya pun sangat tertarik dengan yang dilakukan oleh Bisyariah. Cuman belum ada waktu nih, Ustadz. Insya Allah nanti mungkin ke bulan-bulan ke depan ya. Setelah ada perbaikan dalam perekonomian nih. Terus terang, jadi setelah saya resign itu saya juga berbisnis yang lumayan luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan sebuah ujian juga bagi saya, tapi ujian yang lumayan bukan jatuh ya, tapi terbang gitu kan. Saya jadi supplier waktu itu, supplier bahan baku resto, hingga saya pun punya resto waktu itu. Sebelum COVID itu omset satu cabang itu sekitar 6 juta 7 juta. Ini hancurnya karena COVID aja. Dengan begitu melambungnya bisnis, banyak tuh teman yang rekan yang nitip ya ke saya modal balung, saya waktu itu saya tolak. Kenapa? Modal saya cukup gitu, modal saya cukup sebetulnya dengan itu, tapi gimana teman-teman maksa gitu, akhirnya saya pisahkan ya. Saya pakai perjanjian mudarobah, tapi memang namanya juga kayak Ubun Khotob, semua harus belajar sirkah. Kalau saya belajar, dia yang belajar susah juga Pak Ustadz. Nggak nyambung juga ya, dikala ada suatu kerugian. Akhirnya dengan adanya COVID ini kan semua amburadul, perusahaan juga jatuh karena omset. Kalau masalah kuliner itu waktu COVID lumayan tiarap. Akhirnya selesai dan kebanyakan yang udah nitip itu mungkin nggak banyak sih, berapa orang, 5 orang lah teman-teman dekat juga, tadinya teman dekat, tapi begitu rugi dia nagih modal nih ke saya. Modal saya nagih, tapi sebetulnya sih kalau diruntut keuntungan dia itu udah menutupi modal sih Pak sebetulnya. Seperti tadi Pak Sabtuari cerita gitu ya, kalau memang lagi senang mah nggak jadi masalah. Yang lagi sedihnya ini yang suka jadi masalah. Tapi saya nggak apa-apa, daripada nagih terus, saya pun akhirnya saya jual aset satu.
Akhirnya saya sedekahkan aja lah. Saya sedekahkan uang 100 juta, sedekahkan 70 juta ya bagi ini biar apa? Kalau saya balikin modal nanti riba jatuhnya yang bulan yang saya kasihkan itu. Sedekah aja udahlah. Udah biarin aja lah gitu kan. Nah itu. Nah ini saya juga jadikan jalan. Pengen jadi pertanyaan. Saya juga ini saya memodali teman ya. Ini karena dia di perikanan waktu itu, saya modali lah dia dan perusahaan juga berjalan berapa bulan. Tapi karena terjadi sesuatu masalah internnya dia. Jadi internya dia tuh ada masalah dengan kakaknya hingga peternakannya jadi gagal, Pak. Karena apa ya? Ada apa? Pemindahan ikan gara-gara si kakaknya itu kena korban pinjol. Nah, kolamnya dijual, ikannya mesti dipindah-pindah, akhirnya mati semua tuh, hampir 286.000 ekor siap panen mati semua. Nah, saya juga bingung ya, itu salah siapa Pak gitu kan ya? Kalau misalkan salah pengelola, saya juga kasihan, ekonominya dia lagi wah jatuh gitu ya. Terus kalau dia juga sanggup akan mengganti, tapi nggak entah kapan gitu, nggak hari kapan, nggak hari ini, nggak tahu apa. Nah, kalau saya tagih pun, saya takutnya itu jadi riba bagi saya. Gitu Pak Ustadz Firly. Iya, itu mohon pencerahannya. Apa memang itu jadi utangnya dia atau gimana gitu kan? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita runut dulu di awal. Pertanyaannya, adakah terjadi kerugian? Ada. Oke. Kerugiannya mengenai apa? Yaitu matinya ikan-ikan sebanyak itu. Begitu ya Pak Heri? Betul Pak Ustadz. Siap. Nah, pertanyaannya, matinya ikan-ikan itu karena apa? Karena dipindah dari kolam yang seharusnya dia tempatnya si ikan. Begitu? Betul, jadi kolam itu kan ada 20 atau 30 Pak Ustadz. Nah, si kakak, saya awalnya udah wanti-wanti, saya bilang, ini kolamnya siapa? Kolam saya, kata yang Kang. Soji bilang, udah ganti balik nama belum? Belum, tadinya sih ini waris dari ibu. Tapi udah saya beli, cuman karena merasa dari ibu, akhirnya nggak balik nama sama dia. Nah, si kakaknya ini kena musibah, dia pinjol, mungkin nggak kebayar, bergumul, akhirnya kan seperti gunung nih. Nah, akhirnya dari ikan-ikan, dari itu si kolam ini dijual sama kakaknya secara tanpa sepengetahuan adanya gitu. Siap. Dan, nah, sekarang kenapa kok Sirkah ini bisa memakai kolam itu? Akadnya apa kolam itu dengan si Sirkah? Apakah jenengan mengetahui sewa atau dipinjamkan oleh si pengelola? Atau sudah dibeli oleh Sirkahnya? Saya tanya kepada dia gini, kolamnya yang mana? Kolam saya yang pakai katanya gitu. Oh jadi gimana ceritanya? Saya bilang dia kan perlu uang buat beli bibit ya, terus beli apa namanya buat kolam selain kolamnya dia ya, ada kolam juga yang dibuat dengan dia lahannya dia itu kolam yang pakai terpal itu ya Ustaz. Nah itu saya beli nih si terpal itu di lahannya. Oh terpalnya. Terpalnya itu kan jadi kolam juga. Iya. Kalau kolamnya poin awalnya itu mengenai kepemilikan kolamnya, bukan terpalnya. Karena di tempat itulah digunakan ikan-ikannya. Nah, dia mengakui itu tempatnya kolam dia. Betul. Saya tanya dulu, ini kolam siapa yang permanen, yang misalkan kolam alaminya ya, kolam yang digali itu ya buat pembibitan. Nah, kolamnya dia, terus lahannya juga lahan dia. Saya bilang, mana? Kok ini masih sertifikat ibu, udah dibeli Kang. Nah, gitu. Cuma belum balik nama. Gitu. Nah, kalau yang saya itu kolamnya bikin terpal, cuma di lahannya dia gitu, Ustaz. Iya. Jadi kalau memang kolam itu ada di lahannya dia, sebenarnya juga harus jelas. Kok Sirkah ini pakai lahan itu akadnya apa? Apakah dia pinjamkan? Apakah jadi modal? Apakah tempatnya sewa? Nah itu pertama harus jelas. Nah kalau memang fix itu miliknya dia, pertanyaannya kok kakaknya jadi boleh menjualnya, dasarnya apa? Menurut Pak Heri dasarnya apa? Jadi sengketa memang sekarang. Oke, sengketa waris. Dasarnya tuh kakaknya gelap mata ceritanya dia ya. Iya, karena gini, kalau tanah itu bukan miliknya kakaknya yang jual itu tidak sah. Begitu loh. Maka sebenarnya tidak akan pernah bisa terjadi kakaknya menjual itu tanah. Karena kan hukum asal jual beli kan la tabi malaysa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Salah satu pengertiannya belum engkau miliki. Maka hukum asal jual beli itu tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Pertanyaannya kok kakaknya bisa jual? Iya, betul. Apakah atas persetujuan dia atau tidak? Nah itu yang saya
Nah, itu Kata yang dia harus, tidak, Pak. Betul. kenapa? Kata dia sih tidak, cuman intinya kakaknya memaksa, Pak. Memaksa karena sudah terjadi Ya, kelilit ya. Wah, salah akhirnya salah satu syarat pelaku akad itu muhtar. Muhtar itu tidak dalam kondisi dipaksa. Maka betul. apabila kakaknya memaksa, itu dia Hmm, menolak juga boleh. boleh, betul. Cuma Atau ya ini ya. ternyata dia dipaksa tapi dianya ridho. Nah, itu ya berarti terjadi. Ah, ya mungkin karena Nah, gini. kalau Iya, kalau kayak gitu berarti itu termasuk kelalaiannya dia. betul. Yang mana kalau memang tempatnya itu untuk sirkahnya hanya dipinjamkan, Iya, makanya ini harus jelas nih, sirkahnya pakai tempat itu apa akadnya. iya. Kalau cuma dipinjamkan, maka menggunakan tanahnya yang kebetulan miliknya pengelola dan Ya. tanpa kompensasi. Akadnya Hmm, namanya ariah, pinjam hmm, meminjam tempat tadi. ya. Maka sebenarnya kalau dia mau jual boleh gitu Hmm. loh. Walaupun alasannya karena dijual kakaknya. Oh Itu iya, iya. boleh, tapi mengenai keamanan ikannya itu kewajibannya dia juga sebagai pengelola Ah, di sirkanya jenengan. Dan iya, iya, kalau iya. ternyata dia lakukan itu dan menyebabkan ikan-ikan itu mati, ya kalau dalam faktanya semisalnya seperti itu adalah kelalaiannya dia. Iya, cuma Harusnya betul. harusnya dia misalnya memang mau menjual tanah itu untuk kakaknya, silahkan, Mhm. tapi pindah dulu ikannya sampai aman dan tidak terjadi kesalahan itu, yaitu sampai Betul. matinya ikan-ikan, maka sebenarnya Iya, nggak ada masalah. Nah, betul, tapi betul. ternyata dia karena mungkin buru-buru, karena faktor lain, Iya, akhirnya menyebabkan itu, betul. kalau menurut Buru-buru, saya Pak. posisinya itu adalah kelalaiannya si pengelola. Maka Ah, sejumlah ikan yang mati itu harusnya dihitung. Cara hitungnya bisa dengan HPP. ah, HPP-nya berapa? Bukan harga iya, jual ya. iya, iya. HPP-nya berapa? Nah, Modalnya ya, Pak. itulah ya, maka disitulah kerugian yang harusnya dia tanggung. Hmm. Senilai yang dia rugikan, tapi bukan total modal ya. Ya. Terus kalau yang terpal saya yang beli itu gimana, Pak Ustadz? Nah, Yang itu juga disimpan di akadnya atas. apa? Terpal itu kok masuk di sirkahnya itu akadnya apa? Sekarang saya tanya, jenengan ngasih duit nggak ke dia dalam sirkahnya? Modalnya dalam bentuk uang nggak? Waktu itu barengan dengan saya. Jadi dia beli terpal, saya bayar. Terus dia bibitnya ke sini Kang katanya. Saya bayar juga tuh bibitnya. Ya berarti Gitu. itu kan terpalnya jenengan, bukan terpalnya si sirkah Betul, kan? betul, betul. Nah, berarti itu miliknya jenengan. Maka Nah, juga nggak boleh ikut dijual terpalnya, harusnya ya betul. dikembalikan. Cuman jadi hancur juga kan karena dipindah secara wah, udah. Ya Saya kalau ada juga. kelalaian dalam dalam terpalnya bukan karena pemakaian normal ya, Ya. ya dia harus mengganti. Iya, iya, iya. Berarti kalau saya menanyakan itu dan dia juga memang mengakui bahwa ini mungkin jadi utang saya, terus saya menanyakan itu nggak jadi masalah ya, Pak saya. Ya nggak apa-apa itu karena masih ada haknya jenengan. Iya, iya, Nah, iya. maka Anda minta boleh. Semisalnya dia tidak mampu sekarang tertunda berarti jatuhnya jadi utang. Ya silahkan tinggal dibicarakan pengembalian utangnya seperti apa. Mungkin juga lebih baik memberikan tempo. Betul. Begitu Udah 2 Pak tahun Eri. nih saya kasih temponya. Ya makanya mungkin tiap bulan ditanyakan. Makanya misalnya nominalnya berapa difikskan dulu. Nggak boleh nominalnya juga nggak fix. Dan Ya. jangan sampai memasukkan nilai inflasi karena udah 2 tahun naik segini, ya nggak bisa juga, riba juga nanti Ya. jatuhnya. Kalau saya sih bilang begini, saya sih silahkan gitu ya, kapan. Cuman modal saya itu hanya waktu itu 57 juta lah, Pak Ustadz. Saya bilang terserah, yang penting modal saya aja balik gitu. Nggak usah ngomong keuntungan, nggak usah lah, nggak usah apa gitu. Dia sih mau, cuma saya masih ragu apakah ini boleh gitu kan dibegitukan karena ada masalah ikan mati, tapi bukan karena wabah juga kan saya bilang kalau gini kan. Ya tadi kalau di penjelasan saya kan ada taksir namanya. Taksir itu pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Ya. Nah, kelalaian tadi. Nah, ini posisinya itu. Maka yang nanggung dia. Ya, ya, ya. Begitu Pak Erik. Betul, betul. Kalau saya sih jadi ingat kejadian saya yang alami gitu Pak. Teman saya nagih, apalagi ini pas Besmeyer kan karena COVID ini. Nah, beda saya jual lagi aset. kalau COVID itu karena wabah itu force major, bukan Betul. kelalaian.
Nah, kalau betul. itu diminta untuk mengganti nggak boleh, Om. Memang nggak salah apa-apa. Iya, cuma Makanya saya kita waktu itu harus nggak mau ribet apa. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman itu, saya bilang, sok nih, saya bukan balikin modal, saya bilang, karena bukan akad pinjam waktu itu. Kalau akad pinjam juga saya celaka karena memberikan kelebihan tiap bulan itu nantinya riba. Saya bilang, ini sedekah aja lah, ini saya sedekah, silakan gitu aja lah Pak. Itu. kalau Akhirnya sedekahnya diwajibkan ya sama aja pengembalian modal itu. ya kalau nggak dikembaliin kan dia nagih-nagih itu. Ya Susah makanya juga itulah saya. menjadi pentingnya para pelaku syirkah itu paham dulu sebelum bersirkah. Betul. Mungkin Allah tunjukkan Begitu. juga pada saya gitu. Intinya jangan terburu-buru ini ya, dengan kasihan dengan teman, dengan apa, harusnya teman juga diajak ngaji gitu lah. Siap, Jadi benar biar sekali. aman begitu. Siap, Insya Allah saya juga begitu. nanti kalau ini ingin ikutan lah, bisa Ria tuh lu hebat Pak. Saya lihat Siap. itu bisa jadi ini. Saya minggu kemarin ke Bandung, Pak Eri. Siapa tahu juga Aduh, bisa silaturahim ke Bandung. ya kapan ke Bandung lagi? Siap, Kalau siap. Nanti bisa saya kalau di kontak ke X-Bank admin juga ya. aktif, X-Bank Bandung ya waktu itu sampai sekarang. Siap. Yeah. Siap. Insya Allah kalau ada kesempatan silahkan ikut Ya, spasi. Tadi sudah di-share linknya. Nanti kita ya, bisa apa yang namanya head to head langsung mengenai syirkah. Insya ya, Allah banyak sekali wawasan sakofah penambah ilmu mengenai bagaimana mengaplikasikan syirkah. Begitu betul. Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ferry, Siap, jazakallah khairan. sami-sami. Ya, Tetap Ya, semangat. oke. siap. Assalamualaikum. Siap, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Satu luar biasa. pertanyaan aja 2 jam ini. 2 jam. Betul. Siap Sepertinya begadang. Pak Sabtuari mau ingin memberi tanggapan, Pak. Masya Allah terkait dengan pertanyaan di awal. Nggak cukup ini Sat, waktunya Sat. Aduh, Langsung saja lembur. Mas, dibatasi penanya itu pertanyaannya jangan panjang-panjang, langsung ke inti masalah. Biar Oke. semua kebagian ya. Siap. Oke, siap. Oke, berikut ke Pak Agus Salim ya, dari chat juga bertanya dan Resan juga kami persilakan. Pertanyaannya padat, jelas ya insya Allah agar semuanya bisa terjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo Pak, silakan Pak Agus Salim. Monggo Pak Agus Salim. Ya, kalau belum kita alihkan ke yang lain dulu ya Pak Agus Salim ya. Ya, lebih baik yang raise hand biar saya bisa mendengar langsung apa pertanyaannya, Ya, jadi lebih jelas. baik. Langsung aja ke Pak Aris, kami persilakan Pak Aris. Pak Aris BK Poton ya. Silakan Pak. Ini Cape Town emang di Afrika, Pak Aris. Iya kayaknya iya Sat. Dari backgroundnya aja udah kelihatan siang hari. Monggo Pak Mic-nya Aris. belum nyala, Pak Aris, mic-nya belum nyala. Siap, masuk suaranya, tapi videonya agak rendah. Mic-nya mati lagi, Pak Aris. Mic-nya. Baik, Siap. sudah nyala? Oke, Ah, sampun, silakan. oke. Saya kaget Oke. ini, Ustaz Firly, seperti teman kita yang namanya Firly Bahuri ini, saya kaget jadinya. Tenang Pak, ini yang aman, nggak bikin gaduh. Ustaz, saya mau nanya langsung nih Tat ya. Saya itu Iya, kan, monggo. amin. Saya mau nanya Tat, saya itu kan dulu di konsultan di kantor akuntan. Tapi ketika sudah mulai senior, umurnya maksud saya ingin punya usaha. Jadi sekarang itu saya mencoba ikut di salah satu pengembang. Nah, pengembang kita kan apa namanya SARI gitu. Cuma jadi gini, boleh nggak kita itu sebagai pengembang bersama dengan teman kita yang punya tanah. Misalnya teman kita punya tanah 1.000 meter, terus Sirka dengan kita, saya sebagai pengembang akan kami bangun rumah untuk dijual. Nah, penjualan kan secara kredit biasanya itu secara angsuran maksud saya itu 10 tahun gitu. Nah, tapi kan saya kalau dipikir-pikir dengan 10 tahun itu yang pemilik tanah itu kasihan Tat, dia nerima tiap bulan sesuai dengan angsuran rumah itu selama 10 tahun kelamaan katanya. Kalau yang konvensional kan mereka langsung dibayari oleh bank sehingga yang punya tanah udah selesai nggak punya tanggungan lagi. Nah, rumah diangsur oleh sehingga orang yang pemilik rumah tanah itu merasa keberatan kalau misalnya harus diangsur
selama 10 tahun, atau mungkin dia minta 7 tahun, atau ada yang 3 tahun. Cuma ada juga yang ngapain saya ngasih tanah ke kamu, namanya juga kita kan juga ingin dijual tanahnya, enak dong, cuma bantu orang punya tanah, saya 10 tahun suruh nunggu. Nah itu jadi saya akhirnya gimana Yang mau caranya ya, sementara kan ditanyakan, kita nggak bagaimana Pak? punya modal, saya nggak, jadi yang pemilik tanah itu nggak mau 10 tahun gitu, jadi kita kalau mau ya bayar tanah saya, tapi kan kita nggak punya uang gitu. Nah solusinya gimana Tat? Supaya apa namanya kita bisa tetap berjalan dengan modal yang sedikit, tapi bisa mau mempunyai properti banyak gitu. Karena kan mengandalkan satu-satu itu ya Siap-siap. agak repot juga untuk diandalkan sebagai penghasilan yang memungkinkan gitu, Tat. Ya, siap. Boleh saya jawab ya, Pak Aris? Monggo Pak, Tat. Ya, jadi yang pertama harus kita pahami, setiap bisnis itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau Anda masuk ke dunia properti, memang nggak ideal. Bisnis properti itu kok modalnya minim. Dia termasuk bisnis yang padat modal sebenarnya. Alhamdulillah kami sudah punya beberapa klien. Salah satunya juga miliknya Mas Hanafi Rais propertinya. Nah, itu memang di pengelolaan bisnisnya itu nggak ideal kalau nggak punya cash yang besar. Nah, sekarang apa solusinya? Pertanyaannya begini. Anda mau jualan properti, Anda butuh tanah. Bagaimana bisa mendapatkan tanah itu? Sebenarnya bisa dua kan, membelinya atau mengajak pemilik tanahnya jadi modal. Kan begitu. Nah, masalahnya pemilik lahannya mau nggak kalau jual beli tapi temponya panjang. Ya, kelamaan katanya, Tat. Kenapa? Kelamaan kalau 10 tahun kan begitu jadi repotnya. Nah iya, makanya diajak sirkah dengan penjualan tempo 10 tahun, mau nggak? Nggak mau, ya berarti tidak bisa ijab kabul. Berarti tidak bisa sirkah. Terus kalau dibeli, Anda punya uangnya nggak? Enggak. Mau nggak orangnya kalau dibeli nggak ada uangnya? Nggak mau juga, maka nggak bisa jual beli. Makanya yang akad itu pasti ada, salah satu rukunnya itu namanya ijab kabul. Maka kalau dia tidak bisa ijab kabul, ya tidak bisa dijalankan. Maka tidak bisa Anda baik mau ngajak dia sirkah maupun jual beli, itu tidak bisa. Nah, maka idealnya Anda datangkan misalnya pemodal uang cash. Misalnya masukin modal cash 1M untuk membeli tanahnya dengan cara lunas. Nah, itu bisa, tapi cari pemodal uang berarti. Nah, pertanyaannya mampu tidak? Tinggal di situ aja sih Pak Aris. Dan kalau memang Anda tidak mampu, nyari-nyari pemodal nggak bisa, mau nyari pemilik tanah yang mau sirkah juga nggak mau, ya jangan memaksakan bisnis di properti. Gitu loh. Lebih baik Anda berbisnis hal-hal yang lebih Anda mampui dengan modal yang lebih kecil, karena risiko itu selalu berbanding lurus dengan modal. Nah, jangan meninggikan risiko itu. Salah satunya pasti gara-gara meninggikan modal itu. Nah, pertanyaannya mampu tidak? Kalau tidak, ya jangan dipaksa. Begitu, Pak Aris. Nah, kalau misalnya tanahnya sudah ada, Tat, terus saya itu bangunnya gini, saya bangun rumah satu itu, misalnya ada yang rumah itu kan modalnya 300 juta. Tapi karena kami itu modal minimum, jadi yang 300 juta itu saya bikin untuk operasional kantor. Ketika ada orang satu lagi yang memesan dengan uang muka yang 300 juta, saya gunakan untuk rumah yang satu. Nanti ada lagi gunakan rumah yang kedua. Ada lagi gunakan rumah ketiga. Boleh nggak Tat begitu? Ya, sebenarnya kalau Anda punya modal 300 di awalnya, bisa sebenarnya. Selama memang lahannya milik Anda semua. Nah, pertanyaannya bisa nggak mengandalkan modal 300 itu? Nah, berarti kan dengan 300 Anda membuat rumah contoh. Yang mana jadi ready stock. Berarti kalau udah ready stock tinggal dibeli, nah nanti dapat DP bisa bangun rumah berikutnya.
Begitu Pak Aris. Ah, Siap, begitu ya? Ya, semoga terjawab ya Pak baik, Aris ya. jadi Ya, boleh ya kalau mau terus nanti ya 2 bisa. kali ada lagi. Ya, tapi kan akhirnya modal Anda masih Baik, bisa bernapas nggak, cekak nggak, itu juga perlu diperhitungkan. Begitu ya? itu dia Kak. Siap. Baik, terima Mungkin kasih dua Pak Baik lagi Aris. Kak, ya. terima kasih. Oke, siap. Mungkin dua Oke, lagi karena baik, sudah jam segini. baik, baik, Sat. Ya, berikutnya ini dari Bu Santi ya. Kami persilahkan langsung untuk to the point pertanyaannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Singkat aja, pertanyaan saya yang pertama, untuk syirkah ID itu kan ada jangka waktu. Nah, untuk jangka waktu ini ditentukan oleh siapa? Oleh pemodal, ataukah pengelola, ataukah kesepakatan antara kedua belah pihak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, untuk modal awal, si pemodal ini apakah harus dikembalikan pada saat perjanjian kerjasama itu selesai, atau bisa dikembalikan ketika perusahaan itu profit, belum jangka waktunya belum selesai tapi sudah dikembalikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi kan Pak Ustadz bilang ya, tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, saya itu pengen jualan tapi saya nggak punya barang. Nah, saya itu punya teman saya ini produsen fashion. Nah, saya minta izin ke beliau untuk Mbak, ini saya jualin gimana kayak gitu. Terus beliaunya oke, ya udah jualin nggak apa-apa. Nah, kemudian saya jual nih, misalnya saya jual ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, saya punya produk jilbab seperti ini kayak gitu. Misalnya Ibu Dewi mau ya. Terus Ibu Dewi itu transfer ke saya 100.000 misalnya. Nah, setelah Ibu Dewi transfer, itu saya baru mengambilkan barang ke si produsen ini dengan saya mengambil laba, karena kan harga dari sana misalnya 80.000. Nah, itu hukumnya seperti apa? Jadi saya nggak punya barang, tapi saya menjualkan, saya ngambil dari orang, tapi saya ngambilnya setelah customer saya transfer. Siap, Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf siap. kalau ada kurang lebihnya. Matur suwun. Oke. Jadi pertanyaannya yang singkat itu pun ada 3 ya. Siap. Oke, pertama, mengenai jangka sirkah. Jadi sirkah itu adun mustamirun. Adun mustamirun itu maksudnya apa? Itu akad yang bergulir terus. Yang mana kalau tidak diputus, berarti sirkahnya masih aktif. Sama kayak nikah. Nah, jadi hukum asalnya akad nikah itu tidak wajib ada jangka sirkahnya. Selama dia belum putus, maka dia masih berlanjut. Tapi kalau mau diberikan jangka sirkah, boleh. Dan itu lebih ideal karena untuk mereview panjang jangka potensi bisnisnya seperti apa. Nah, termasuk buat mereview apakah ini ideal dilanjut atau tidak. Nah, maka itu terserah, tapi tinggal disepakati. Maka mengenai jangka sirkah itu boleh mau diadakan, tapi disepakati semua pihak yang bersirkah. Begitu Mbak Santi yang pertama. Oh iya. Terus yang kedua, mengenai modal. Modal itu andilnya pemodal. Maka modal itu akan terus ada di dalam sirkah selama sirkahnya belum putus. Dan apabila modal itu dikembalikan sebelum selama sirkah itu masih berlangsung, baik sebagian maupun keseluruhan, maka itu memutuskan sirkahnya. Nah, Oh iya, sebenarnya iya. kalau putus sirkah itu wajib bisnisnya berhenti karena sirkahnya sudah tidak sah alias sudah putus. Makanya tidak boleh mengembalikan modal di tengah-tengah atau di perjalanan sirkahnya. Dan kalau itu dilakukan memutuskan sirkahnya. Nah, yang benar itu kalau dia putus baru dikembalikan. Begitu Mbak Santi. Iya, siap-siap. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jadi hukum asal jual beli memang harus memiliki barangnya. Nah, kalau penjual itu belum memiliki barangnya, ada 2 akad jual beli
perkecualian, yaitu akad jual beli salam atau akad jual beli istisna. Nah, kalau jual beli salam itu memang penjual belum memiliki barangnya dan dia akan membeli ke pihak lain. Nah, itu masih boleh, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, wajib pembelinya si penjual itu bayar lunas di depan. Nah, kalau pembeli Anda memang mau bayar lunas dulu di depan, boleh. Nggak boleh DP, nggak boleh angsuran, nggak boleh kredit. Wajib lunas di depan. Gitu. Ya, ya. Nggih. Nah, terus kedua, itu untuk barang-barang mitsliat yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Maka kalau jual beli salam untuk rumah, properti, mobil, itu nggak boleh. Nah, syarat ketiga, wajib takobud dulu. Maka kalau jenengan beli ke supplier jenengan, barang itu harus ke jenengan dulu, baru dikirim kepada pembeli. Tidak boleh dropshipping. Dari supplier langsung ke pembeli, itu tidak sah. Kalau hadisnya kan la tabihu hatta takobido. Jadi janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Nah, maka wajib takobud dulu. Begitu, Mbak Santi. Oh, nggih, siap. Terima kasih untuk jawabannya, sangat jelas sekali Ustadz Firly, matur suwun. Siap, sami-sami. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, insya Allah dari bisyara.id bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali nantinya belum terjawab ya, dan barangkali tadinya bertanya tapi jawabnya belum memuaskan, insya Allah di kelas sekolah pengelola sirka kita nanti akan terpuaskan dan benar-benar komprehensif diajarkan di sekolah pengelola sirka ya. Di sini kita membahas tentang sirka, laporan keuangan, feasibility study, dan sistemasi bisnis dan kepegawaian. Acara ini diselenggarakan di 23 sampai 25 November 2023 di Yogyakarta Hotel Cokro Style yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah, Ustadz Dwi Condro, Pak Elsandra, Pak Pramudi Ringga. Ya, insya Allah di hari Kamis kita banyak membahas tentang sirka. Di hari Jumat kita akan membahas tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah, laporan keuangan, dan feasibility study. Kemudian di hari terakhir, hari Sabtu, kita akan membahas tentang sistemasi bisnis 1 dan juga kepegawaian 1 dan 2. Ya, insya Allah nilai investasi harga normalnya 5,5. Tapi khusus pada malam hari ini, ya insya Allah akan mendapatkan harga sebesar 3.500.000 untuk satu orangnya. Boleh langsung chat admin bisyaro.id untuk mendapatkan harga khusus ini. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan satu lagi ya, karena sudah mendekati jam 10. Jadi kita pertanyaan terakhir dari Pak Zikri Akbar ya. Kami persilahkan untuk mute terlebih dahulu audionya. Ya, Unmute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz Zikri, gimana Siap. kabarnya? Sehat, ya? Alhamdulillah, sehat lagi di Siap. rumah sakit. Semoga Nyonya segera sehat kembali. Amin. Salam buat Siap. Mas Sabtari, salam kenal. Siap. Pertanyaan langsung. Jadi, apakah ini menjadi kelalaian pengelola atau tidak? Jadi pengelola ini dia bukan menjual. Jadi dalam pengelolaannya produknya itu diberikan ke orang lain termasuk keluarganya atau rekannya tanpa dibayar produk ini, kemudian itu pun tidak diinput, dimasukkan. Nah, baru ketahuan oleh si investor atau pemodal itu ternyata banyak selisih gitu. Apakah ini termasuk kelalaian? Iya. Pada diperbolehkan karena pengelola itu merasa bahwa ini hadiah gitu. Ya, siap. Jadi begini, yang harus dipahami di awal, yang namanya sirka, itu kalau di takrif syar'inya kan disampaikan because diribhi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka seharusnya pengelolaan itu dalam rangka menciptakan keuntungan. Nah, salah satunya maka tidak bisa main saling hibah sekarpe dewe. Nah, maksudnya apa? Apabila pengelola mau mengkonsumsinya untuk dirinya sendiri, itu pun harusnya disepakati dengan pemodalnya. Kalau pengelola makan nggak bayar, boleh nggak? Dan kalau pemodalnya menyepakati, boleh. Dan karena dia menyepakati, dia juga harus paham itu akan berpengaruh kepada kondisi keuntungan perusahaan. Nah, termasuk apabila untuk saudara-saudaranya pengelolanya. Nah, itu termasuk menghibahkan harta perusahaan. Nah, kalau seperti itu wajib atas kesepakatan dengan pemodal. Maka kalau pemodal itu tidak sepakat, tidak boleh.
Termasuk kalau tidak ada izin atau keikhlasan dari pemodal, maka itu termasuk ta'adi yang nomor 1, yaitu apa? Pengelola melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, termasuk yang ini. Maka nilai-nilai itu harusnya bisa dihitung dan dimasukkan bukan menjadi kerugian perusahaan, tapi yang ditanggung oleh pengelola. Nah, tinggal dihitung. Maka jatuhnya nanti sebagai utang kepada perusahaan. Nah, caranya mungkin besok kalau ada bagi hasil tinggal dipotong. Begitu, Ustaz Zikri. Siap, Ustaz. Atur. Siap, Ya. itu ya. Ya, baik. Oke. Alhamdulillah ada beberapa orang lagi yang belum terjawab. Insya Allah ya kita akan kembali lagi ya dibersamai oleh bisyara.id dan tentunya pemateri-pemateri yang sangat luar biasa ya. Jadi boleh dong untuk stay tune dulu terus di channelnya bisyara.id dan di grup-grup dari bisyara.id. Baik Ustadz Fili dan Pak Sabtuari, untuk menutup kelas kita pada malam hari ini kami persilahkan Pak Sabtuari untuk closing statement terkait dengan materi kita dan juga eh, ya untuk acara pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Sabtuari. Oh, kirain udah ditutup tadi. Belum. Closing lagi. Closing dulu. Closing dan Teman-teman closing semua, statement. terima kasih matur suwun. Yang jelas sekarang bisnis harus hati-hati. Uang itu bisa dicari ya, tapi keberkahan belum tentu bisa dimiliki semua orang. Betul. Banyak orang punya harta banyak tapi hilang keberkahannya. Punya uang banyak, punya mobil banyak, rumah banyak, ruko banyak, tapi keberkahannya hilang. Artinya tidak membawa ketenangan. Tapi ada orang yang berbisnis, mungkin rumahnya, mobilnya, hartanya tidak sebanyak orang yang pertama, tapi dia merasakan keberkahan dalam hidupnya. Artinya harta yang dia miliki membawa ketenangan. Jadi mulai sekarang hati-hati ketika berbisnis, bermitra, atau bersyirkah dengan siapapun, harus jelas di awal, harus dengan penuh ridho. Jangan sampai kita berbisnis tapi ada hati yang tersakiti, ada akad yang dilanggar, sehingga jangka ke depan justru akan membawa masalah-masalah yang baru. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan oleh Allah dan kita semua menjadi hamba-hamba yang benar-benar selamat dunia akhirat. Harta ini hanya menjadi titipan untuk bisa menjadi jalan membawa kita ke surganya Allah. Terima kasih. Salam dari Yogyakarta. Saya Sabtoari Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sampaikan juga Ustaz. Pilih saya nomor 2 gitu Ustaz. Pak Sabtuari. Baik, terima kasih Pak Sabtuari atas closing statementnya. Berikutnya dari Ustaz Fili Ferdiansyah. Siap. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa banyak diskusi ya. Sebenarnya lebih kepada forum curhat malam hari ini itu. Dan kita bisa tahu ya bagaimana kondisi-kondisi kerjasama yang banyak diaplikasikan dan salah saat ini. Alhamdulillah Bisyarah itu juga sudah banyak mengedukasi syirkah. Dan memang mohon maaf yang sering ditemui itu memang pengelola yang bermasalah, bukan pemodal yang bermasalah. Makanya tujuan mengadakan spasi ini biar bisa menciptakan pengelola yang kompeten, amanah dan juga bertanggung jawab penuh. Dia itu kemampuannya bagus. Nah, karena untuk menjadi seperti itu tuh juga butuh proses pembelajaran gitu. Nah, idealnya memang tholabul ilmi dulu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang kemarin terjadi lagi. Gitu kan. Nah, alhamdulillah ada majelis atau wadah ini. Silahkan, insya Allah ya, baru dari Bisyarah ini yang menurut saya itu memberikan ilmu yang secara komprehensif mengenai syirkah. Itu aja udah diempat-empetin itu 3 hari gitu loh. Dulu itu malah settingannya 5 hari. Tapi ternyata 5 hari nggak semuanya bisa. Nah ini kami empat-empatin 3 hari. Nah insya Allah pembelajarannya bisa komprehensif. Dan apabila memang ada kelebihan tenaga, energi, materi, waktu, silahkan ini bisa menjadi wadah untuk pembelajaran terutama untuk Anda sendiri dalam menjalankan bisnis Anda, terutama kalau dengan cara syirkah. Begitu ya. Semoga semua semangat ya. Jangan putus asa, jangan putus arang. Kalau ada syirkah yang tidak berhasil, bukan syirkahnya yang salah.
bisa jadi orang-orang pelakunya. Kenapa seperti itu? Sirkah itu nggak salah apa-apa. Contohnya, mohon maaf, banyak nggak orang yang menikah? Banyak, tapi mohon maaf, ada nggak yang akhirnya putus nikahnya? Ada. Itu bukan karena nikahnya yang salah. Oh, jangan nikah, nanti cerai. Ya, enggak gitu kan. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mencari ilmu. Begitu Mas Nur dan Ya, Mr. Sab, matur nuwun atas banyak wawasan dan ilmunya yang dibagi malam hari ini. Saya mewakili Bisyarah mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Ya, dan tetap semangat. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. jazakallah khairan Pak Sabtuari dan Ustadz Ferdiansyah. Alhamdulillah berakhir sudah ya kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan hadir lagi di kelas-kelas berikutnya. Kita sudahi diskusi kita, kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim bisyara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang belum terjawab, dan insya Allah kita akan hadir di hari-hari berikutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtuari, Ustadz Fili Siap. Ferdiansyah, dan juga Thank you, Sab. rekan-rekan semuanya. Terima kasih, saudara. Siap, Mas Erwin. Jogja. Jazakumullah khair, Ya, Pak Ustaz. Erwin Yuk, Lampung, Mas Afi. Ya, matur nuwun Pak yang lain. Afif, mohon maaf Semangat, belum semangat. terjawab pertanyaannya. Pak Andi, terima kasih banyak. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Pak lain Aris, kesempatan. ya siap Pak Ya. Aris, amin. Oke, kita akhiri ya. Sampai Allah. jumpa.